itu memang maksudnya jarang. Oh, bukan ajaran. Bukan ajaran itu Bunda. Oh, gitu. Itu person itu Bunda, bukan Iya. ajaran itu. Soalnya mayoritas segitu. Jadi saya sih nggak masalah gitu, cuma ya itu yang saya bilang Bang tadi, Andi kalau mau bisa bertanya kan saya jelasin? nggak enak gitu. Oke, Aku dijelaskan tersinggung Bang Aleo, gitu. saya turunkan. Ini kita dengarkan aja penjelasan dari seorang guru yang fenomenal. Beliau adalah guru kami fenomenal. Nyipok dari bawah, dari atas saja Bang, nggak usah di bawah nih. Nih, silakan Bang, mungkin Bang Jima udah dengar di bawah ya. Apa masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Iya, opo rek? Jadi masalahnya gini Gurunda. Jadi Mbak Olfa ini punya teman muslim, toleransinya itu banyak lah ya, bagus. Nah, jadi temannya ini rajin sholat, rajin puasa. Tapi begitu ada masalah, dia pergi ke dukun. Nah, pertanyaan Mbak Olfa, apakah itu diajarkan di Islam? Itu pertanyaannya Bu Gurunda. Oh iya. Iya, jadi pertanyaan sangat baik ya. Kalau dia muslimnya itu baik, artinya ilmu daripada keislamannya ini benar-benar didapati secara bersanad, tentu hal itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena masalah apapun yang ada di atas muka bumi ini yang dihadapi oleh orang-orang beriman itu senantiasa kemudian rujukannya harus berujung kepada Allah. Makanya disebut Allah itu tauhid. Apa maksudnya tauhid? Diesakan. Jadi manusia itu mengesakan dari segala aspek kehidupan manusia, ujungnya harus kepada Allah. Makanya dikatakan bahwasanya tempat meminta, tempat memohon hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang seperti itu berarti masih meragukan keberadaan Allah, masih meragukan kebesaran Allah. Nah, di Islam tidak dikenal adanya kaidah ketika kemudian manusia itu memiliki masalah, maka solusinya adalah pergi kepada Tagut. Tagut itu sesuatu selain daripada Allah. Jadi itu salah, itu keliru besar itu. Silakan. Oke, sudah dijawab Mbak Alfa, gimana? Oh gitu, terima kasih. Dan iya sudah, dan tapi maksudnya gini, bisa kan aku sebagai teman, maksudnya saya juga tidak menyarankan dia juga baik, tidak masalah harus aku istilahnya di agama. Jadi agama kita kan nafsi-nafsi, istilahnya agamamu kita berteman doang. Misalnya untuk yang kebaikan, saya juga udah pernah sih kok jadi larinya ke dukun. Kalau di ajaran kita kan ya namanya kita selalu berserah, minta pengharapan dari Tuhan, ya berarti kita serahkan saja semua Tuhan. Untuk apa pakai media dukun? Tapi bisa aja lah mereka kali ya tuh pingin ngomong gitu loh, tapi gimana ya, nggak enak juga gitu. Iya. Terus masuk jurang lah Gurunda. Iya udah itu aja sih, dan terima kasih. Ya, jadi secara logika aja kita bermain untuk kemudian terlepas daripada apa yang dilakukan oleh saudara kita. Apakah betul apa yang disampaikan oleh Al-Quran? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa Tuhan itu adalah pencipta semesta alam. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif kehidupan kita sehari-hari, dari segi manusia misalnya, ada istilah yang kemudian kita harus pahami bagaimana regresi itu berlangsung dalam kehidupan kita. Regresi ini adalah istilah terkait dengan silsilah yang kemudian tak berujung. Contoh misalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam turun ke anaknya, sampai ke cucunya, sampai ke cicitnya, terus sampai ke keturunannya, sampai kepada kita manusia yang hidup di tahun 2023 ini.
apakah kemudian setelah Adam kita balik ke belakang, kita naik ke belakang, kita menengok ke belakang, kita melihat ayah, ayah menengok ke belakang melihat kakek, kakek menengok ke belakang melihat buyutnya sampai seterusnya menengok berujung kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam nengok ke belakang, gak ada ayahnya, gak ada kemudian kakeknya. Lalu dari mana Nabi Adam alaihissalam? Apakah Nabi Adam menciptakan dirinya? Tidak. Sudah pasti ada yang menciptakan. Itulah yang disebut Tuhan. Untuk itulah kemudian manusia yang memahami konsep tauhid, ya tentu ujung daripada persembahannya dalam kehidupannya ini selalu berujung kepada Tuhan. Dalam Islam itulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya itu ada kan adanya muncul disebabkan karena adanya sesuatu yang ada. Itulah yang disebut sebab akibat. Nah, karena kita ada sampai masalah itu muncul kemudian di antara kita, manusia punya masalah dan seterusnya. Itu disebabkan karena ada yang menyebabkan. Karena sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu ada, maka tentu solusinya ada. Kita nggak tahu solusi dalam masalah kehidupan kita, nggak ngerti. Selangkah dari komal ini kita tidak tahu kita terjadi apa lagi terhadap kita. Artinya kita ini adalah makhluk yang diatur kemudian. Berarti ada yang mengatur. Yang mengatur inilah yang kita cari. Sehingga ketika kita punya masalah, bukan ke dukun, bukan ke orang pintar, bukan ke kuburan, tetapi kepada Dia yang telah mengadakan segala sesuatu. Itulah yang dipegang oleh orang-orang beriman. Sehingga orang beriman ketika memiliki masalah, ambil wudhu, kemudian mereka sholat, meminta kepada Allah. Saya kira begitu, sahabat-sahabat saya. Silakan yang lain ditambahkan. Sudah lengkap ya, Gurunda. Bang Juma, itu ada si kiamat mau minta naik, diterima nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Oke, yang Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Kristen, PT Lempu, kamu Kristen apa Islam? Coba. Saya selalu Gurunda, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku, Petalemu, gimana kabar Kanda? Oh, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Posisi di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Kayaknya di room ini saya diragukan keislaman saya ini. Bukan, aku gak tahu, aku maaf. Dari itu Bang Juma langsung bilang ke suku. Maaf. Ya nggak apa-apa, bercanda. Itu nasib kita sama, Pak. Kalau Bapak diragukan keislaman Bapak, kalau saya diragukan kekristenan saya. Lain, beda Bapak Godwit ya. Kalau kami di Islam itu hakul yakin. Kalau di Anda, kenapa kita meragukan kekristenan Anda? Karena mohon maaf, di ayat-ayat Anda itu terlalu banyak kontraproduktif. Bukan, saya instruksi, bukan maksudnya gitu Pak Peta. Yang meragukan Kristennya temannya Kristen, bukan Islam, bukan. Yang Kristen, saudaranya Kristen meragukan kekristenannya, gitu. Enggak, Iya. saya juga pribadi, Mbak, meragukan kekristenan mereka. Makanya kita berdiskusi untuk kita meluruskan supaya Kristen Anda yang benar, silakan Anda baca kitabnya dengan baik. Karena kenapa? 98 ayat di dalam kitab Anda itu Yesus sendiri mengaku diri seorang utusan. Gak pernah ngaku dirinya sebagai orang Tuhan. Gini Pak, ini kayaknya harus dilurusin deh. Saya tidak pernah mengiyakan Yesus itu Tuhan sebagai teos, Pak. Saya salah satu Kristen yang mengatakan Yesus itu utusan, Pak. Itu bisa tanya Bang Handi, bisa tanya teman-teman. Makanya saya bilang kalau
Saya tidak pernah ngebantah kalau di sini. Saya justru berunding dengan di sini mah damai sejahtera kalau saya di sini. Nggak tahu Oh, kalau iya. teman-teman Oke, yang mohon maaf. Kristen yang lain yang naik sini yang ribut. Oke, mohon maaf kalau seperti itu. Berarti kalau begitu, berarti selangkah lagi Anda mengucapkan dua Iya, kalimat dia tinggal syahadat dong. asadu lagi, asadu tapi dia nggak mau nerima. Ini Nah, dari kira-kira- kemarin kamu nih host ini. Sekali-sekali jadi kompor gak apa-apa lah Bang Wid. Iya. Kalau saya itu berbicara sesuai dengan ajaran dari agama saya. Kebetulan saya Katolik. Kalau Katolik itu kita berbicara dari sisi original teksnya, dari Weh. bahasa Aramaic dan bahasa Latin Yunaninya, Pak. Weh, Nah di situ kalau kita bicara tentang Tuhan itu bukan bicara tentang teos, Pak, tapi bicara sebagai guru, rabi atau junjungan. Berarti utusan, Pak. mantap. Iya. Itu. Lanjut. Kalau saya bicara gitu, bukan saya mengaminkan atau saya menentang atau apa, enggak. Kita bicara sesuai by data. Coba itu kita bicara dari bahasa Aramnya, bahasa Aramaiknya. Itu pasti itu bicara Tuhan Yesus, tulisan Tuhan Yesus itu pasti itu bukan teos, Pak. Tuhannya itu bukan teos, Namanya tapi kurios. junjungan atau rabi. Kurios, Pak. Iya betul, itu kurios. Kalau dari bahasa aslinya itu kurios, Pak. Mengarah ke kurios, Pak. Kecuali bicara tentang Allah. Kalau Allah iya teos. Bahasa Bugisnya apa, Pak? Athena. Kalau Nabi Muhammad siapa? Bang Wid nih. Kalau Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, asadu? Jangan. Kan dia udah mengakui. Saya akui sesuai. Kalau faktanya seperti itu, kenapa saya harus berbicara bukan seperti fakta? Misalnya nih, itu sudah tahu jenis mobil FPV, terus saya bilang, oh bukan FPV itu motor, kan gila saya. Pak Dibilang Witmi, gila. menurut pendapat Anda yang sering selama ini suka menghujat para nabi begitu, menurut pendapat Anda gimana tuh? Ya, oke. Untuk yang menghujat ya, saya bukan bicara saya orang yang paling suci, tidak. Saya juga orang berdosa dan saya masih umat Allah ya, yang mencari kebenaran di bumi. Tapi kalau untuk bicara sudah soal hujat menghujat, kalau di Kristen itu berarti dia tidak mengamalkan hukum kasih, hukum utama dan terutama, itu aja. Dan dia bukan Kristen sejati. Karena Kristen sejati itu diajarkan untuk tidak menghujat dan tidak merendahkan antar umat beragama. Oke, Bang Handi. Siap. Iya, Pak. Ini kan belum ada teman Kristen kita yang ini ingin berdialog ya. Ya. Kalau teman kita go with ini kan samanya dia sama juga ya dengan kita ya. Ya. Jadi gini, saya mau tanya kepada sampean. Apakah segala sesuatu itu diciptakan menurut saudara? Maaf, ya maksudnya bagaimana coba signal sini agak. Oh iya. Saya mau tanya kepada saudara, apakah segala sesuatu itu diciptakan? Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Iya, berarti tidak semua sesuatu itu dicipta. Tidak semua dia ciptakan, hanya langit dan bumi beserta isinya dan cakrawala. Jadi manusia? Manusia diciptakan. Ya. Apakah segala sesuatu itu diciptakan? Sesuai dengan kehendak Allah, Pak. Penciptaan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Berarti boleh dikatakan bahwa tidak semua itu adalah ciptaan. Betul ya? Ya. Oke. Ya. Nah, yang benar
yang benar adalah sesuatu yang ada diawali dari ketidakadaan, berarti itu adalah ciptaan. Setuju kita di situ? Aduh, ini signal parah. Bang Suma, mohon maaf, ngapunten Bang Suma. Bisa Oke. diulang, ini signal putus-putus. Iya. Berarti yang dimaksud ciptaan itu adalah sesuatu yang ada disebabkan karena ketiadaan. Betul. Iya, Iya. sesuatu Jadi yang ada disebabkan karena ketiadaan, maka dari itu Allah itu melihat agar supaya itu menjadi indah, makanya menjadi ada. diciptakan. Oke. Iya, Jadi tidak semua sesuatu itu diciptakan, tetapi yang benar adalah sesuatu yang ada dihasilkan dari sesuatu yang tidak ada, maka itulah yang disebut ciptaan. iya. Kalau dalam bahasa gaulnya itu kun fayakun, Pak. Ya, Masya Allah, ya luar biasa. Ya, jadi ada sesuatu yang kemudian menyebabkan segala sesuatu itu ada, dan yang ada ini itu disebut ciptaan. Kenapa dia disebut ciptaan? Karena dia kemudian dikatakan dari sesuatu yang ada menjadi yang tidak ada menjadi ada kemudian. Iya. Nah, Yang tidak menurut ada menjadi ada. ya, menurut saudara, Yesus ini sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau memang sesuatu ada yang menjadi ada? Kalau kita bicara, kita tarik mulai dari perjanjian lama, dari di mana Allah itu berfirman agar pada kedepannya itu akan ada seorang utusan, berarti kita bicara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, berarti berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Iya, Oke, karena yang dikatakan Tuhan itu adalah esensi yang kemudian meniscayakan dirinya itu adalah ciptaan, kan gitu. Itu udah pasti itu. Kalau Tuhan Ya. itu meniscayakan dirinya itu adalah sesuatu yang diciptakan. Karena Tuhan itu adalah pencipta, kan gitu ya. betul. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sudah pasti adalah ciptaan. Betul. Nah, oke. Sepakat kita di sana. Berarti apa yang diajarkan dan diimani oleh umat Islam selama ini bahwa Yesus itu adalah ciptaan, itu tidak bisa diragukan kemudian, disebabkan karena hukum-hukum akal sehat itu tidak bisa kemudian kita anulir untuk membenarkan suatu stigma atau doktrin yang bertentangan dengan hukum akal sehat itu sendiri. Saya kira begitu. Iya. Kalau kita bicara secara logis, lebih logis lagi lah. Kita bicara secara logis tentang ilmu katekistis ya. Jadi Yesus Allah itu Allah itu meniscayakan akan. Nah, berarti kan kita bicara di sini sebagai pencipta. Jadi dia menciptakan. Jadi roh ini menjadi manusia itu kan diciptakan. Bagaimana roh ini menjadi manusia kan itu diciptakan. Kita bicara secara pelajaran teologi ya. Berarti diciptakan, Pak. Iya. Roh menjadi manusia, firman menjadi manusia. Bagaimana kue? Iya, bagaimana tepung ini menjadi kue? Ya berarti diciptakan, Pak. Iya, oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang tidak benar ketika ada ungkapan yang mengatakan sesuatu itu segala sesuatu itu diciptakan. Yang benar adalah menurut kesepakatan kita ini, segala sesuatu yang terbukti ada itu dari ketiadaan. Dari ketiadaan baru dia menjadi ada. Iya, betul sekali. Nah, saya ingin menggugah saudara di dalam pemahaman yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ditanya apakah Tuhan itu kemudian bisa berupa makhluk dan seterusnya, Tuhan sudah pasti tidak berupa makhluk. Karena kalau ada Tuhan yang berupa makhluk, berarti dia adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan itu meniscayakan ketidakterciptaan atas dirinya. Ketuhanan itu sendiri meniscayakan ketak terciptaan untuk dirinya. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada manusia yang bisa dikatakan sebagai Tuhan, yang mana Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diciptakan. Nah, silakan.
kalau bicara maaf Bang Suma, saya potong sebentar. Silakan. Kalau Silakan. bicara ada Tuhan yang diciptakan, oke, saya setuju dengan itu. Tapi ada tapinya, Pak. Kita lihat dulu penjabaran di Alkitabnya itu, penulisan Tuhannya itu mengarah ke teos apa ke kurios, Pak? Karena semua terjemahan semua original teks, kalau tulisan Tuhan Yesus itu pastinya kurios, Pak. Bukan teos. Nah, sedangkan kalau kurios itu mengarah ke junjungan atau julukan atau nabi atau rabi atau Iya. utusan. Setuju kita. Mohon Iya, maaf, saya bicara dari sisi Katolik ya. Jadi untuk Iya. teman-teman Kristen Protestan jangan tersinggung di sini. Saya bicara dari sisi Katolik. Iya, saya pun berbicara dalam perspektif Tuhan secara umum, dalam arti kata sebagai pencipta dan ciptaan. Bukan dalam perspektif Tuhan dan Tuan. Tuhan yang saya maksud itu tidak nyinggung sama sekali terkait dengan Tuhan dan Tuan. Tetapi yang saya maksud sini adalah pencipta yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu saya katakan, saya ulang lagi, tidak benar jika ada ungkapan yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan. Yang absolut adanya adalah segala sesuatu yang terbukti ada dari ketiadaan. Ya, Itu segala dulu. ciptaan itu bermula dari ketiadaan. Iya, iya. Sebentar, kita masih poin logika dulu ini. Segala sesuatu yang terbukti ada itu dari ketiadaan. Makanya kemudian kenapa sampai hari ini manusia dalam perspektif akal sehat belum bisa menemukan wujud daripada Tuhan. Ya. Karena sesuatu yang ada itu berasal dari ketiadaan. Sedangkan logika kita, mata kita tidak mampu kemudian mewujudkan pencipta ini. Karena dia tidak mampu diwujudkan, maka dia tidak berasal dari ketiadaan. Yang disifati oleh makhluk adalah segala sesuatu yang terbukti ada. Ya, jadi terbukti, angin terbukti ada, akal terbukti ada. Apalagi? Nah, segala sesuatu itu terbukti kemudian, maka kita katakan segala sesuatu berasal dari ketiadaan. Yang ada dari ketiadaan sudah pasti ada yang menciptakan. Nah, kan gitu. Logika sederhananya gitu. Oleh karena itulah kemudian kalau ada sesuatu yang diraba, apalagi mohon maaf dilahirkan dan seterusnya, itu sudah pasti bukan yang menciptakan. Tapi sesuatu yang ada berasal dari ketiadaan. Yang diadakan kemudian, yaitu adalah hal yang baru. Nah, Ya. untuk itulah kemudian saya rasa saudara saya ini terlepas dari saudara Katolik sudah berada pada kaidah yang benar sesungguhnya. Cuman mungkin ada sesuatu yang kita harus bersihkan dari apa ibarat jalan, ada sesuatu yang harus kita bersihkan supaya jalannya itu mulus. Apa itu? Gini, saudaraku. Anda beranjak dari sebuah keyakinan yang sebagai Katolik dilahirkan sebuah konsep di mana konsep itu banyak duri, banyak jurang, banyak kemudian racun di sana yang kemudian merusak tatanan yang Anda imani sekarang. Tapi berasal dari sumber yang sama. Artinya sumber yang Anda imani ini sudah ternoda. Sedangkan kami umat Islam ketika mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul, sebagai nabi, itu tidak ternoda. Semua umat Islam seutuhnya ketika mereka kemudian diperkenalkan Islam sampai hari ini, dari sejak abad ke-7 sampai detik ini, semua satu kata menunjuk kepada person tersebut sebagai nabi dan rasul. Kompak mereka. Artinya bahwa sumber yang mereka gunakan valid karena tidak diragukan oleh umatnya. Sedangkan di kalangan Anda sendiri, mohon maaf, ada yang mendudukkan oknum yang Anda katakan sebagai rasul, utusan, nabi dan seterusnya sebagai Tuhan. Ternoda dia di sana. Apakah ini karena faktor kitabnya sebagai sumber atau karena person aja? Tapi kalau person, kenapa dia menjadi sebuah kelompok tertentu? Artinya ada kekuatan yang menodai hal yang sifatnya absolut kebenarannya kemudian menjadi rancu di sana. Nah, coba Anda renungkan, mungkin benang merah ini bisa kita tarik
atau Anda bisa membuang duri yang ada di jalan yang Anda temukan itu, tapi saya rasa berat. Karena orang memiliki komitmen dan punya iman yang berbeda pada kitab yang sama, pada oknum yang sama. Oke, gini Silakan. Bang Suma. Silakan. Untuk hal itu memang saya akui ya 100% apa yang Bang Suma ngomong itu memang benar. Dan bahkan sampai sekarang itu masih jadi perdebatan di wali-wali gereja, bahkan sampai di kongresi gereja. Itu masih jadi perdebatan. Karena terkait juga dengan hal itu, ada beberapa pemahaman-pemahaman yang berdasarkan terjemahan-terjemahan yang mereka jabarkan secara individu-individu. Itulah yang menjadi sekarang itu menjadi rahasia dari gereja yang belum bisa dipecahkan. Seperti itu Bang Suma. Dan Iya. saya pun tidak bisa menjawab akan hal itu. Mendingan saya ngaku deh, saya nggak bisa menjawab hal itu. Nah, apakah Anda tidak ingin mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di dalam catatan sejarah kehidupan kita manusia? Tidak Anda ingin mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa? Tidak Anda ingin jujur terhadap diri Anda sendiri ketika di zaman jahiliyah, di zaman yang sangat primitif, di mana mereka jauh dari peradaban, hidup di tengah-tengah orang yang tidak memiliki kemudian attitude dan seterusnya, tidak memiliki nilai akademisi dan seterusnya, mereka tidak pernah kemudian mengenyam pendidikan dan seterusnya, tidak pernah datang kepada mereka sosok yang mengajarkan kepada mereka tentang apapun itu, peradaban, perekonomian dan seterusnya, tiba-tiba menyampaikan sebuah berita keadaan yang Anda alami hari ini dari sejak abad ke-7. Apakah Anda tidak ingin mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa? Contoh, mohon maaf, kita masuk ke ranah Al-Quran. Ketika kemudian Al-Quran itu mengatakan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Ini sosok manusia seorang diri mampu kemudian merubah paradigma berpikir orang-orang Quraisy dan sampai detik ini merubah miliaran manusia untuk membuka cakrawala berpikir dan membelalakkan mata kondisi yang diterangkan 1400 tahun silam. Fakta keberadaannya barusan Anda katakan memang betul. Kami jujur, di tengah-tengah kami masih ada kesimpang siuran terhadap satu konsep. Ini diterangkan oleh beliau. Hidup di tengah-tengah kejahiliaan. Tidak ada informasi, tidak ada museum, tidak ada perpustakaan, tidak ada tempat kursus, tidak ada tempat kajian. Beliau lantas menguraikan, wahai ahli kitab, sungguh Nabi kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang beliau biarkan, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan kepadamu. Lalu sebelumnya dia mengatakan apa? Dan di antara orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut daripada Isa, atau mereka sebut dirinya dengan Nasrani atau Kristiani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Apa kata Allah? Kami timbulkan perbedaan, kami timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ini kalau bukan wahyu dari langit, lantas bagaimana dia bisa meneropong dari keadaan keadaan abad pertama sampai dengan sekarang ini, itu bisa dinilai dengan poin kebenaran yang kita bisa lihat faktanya hari ini. Dari mana beliau tahu? Beliau tidak pernah sampai ke Yerusalem, beliau tidak pernah sampai ke Romawi, beliau tidak pernah sampai ke Yunani, beliau tidak pernah mengetahui apa itu Bible, apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Tapi seketika kemudian seorang diri, sekali lagi seorang diri, tanpa seorang rabi, tanpa seorang pembimbing, ya, melainkan wahyu dari langit yang kemudian dia mampu untuk mengetahui itu. Sedangkan kita tahu Yesus itu pernah belajar, Yesus itu pernah sekolah, dalam arti kata belajar, dia pernah mengkaji, dia pernah menelaah daripada kitab-kitabnya para ahli kitab. Tetapi kemudian yang kita lihat tidak ada yang luar biasa dari pesan-pesan yang bisa ditemukan sampai hari ini. Tapi beliau seorang diri di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang tidak ngerti baca tulis dan seterusnya, mampu menguraikan kebenaran yang Anda alami hari ini. Ini yang membuat orang yang berpikir itu
kemudian akan mengatakan, wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan wahyu, kalau bukan ilham dari pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia bisa menguraikan hal jadi atau telah terjadi atau sedang terjadi di mana beliau sendiri. Kami umat Islam makin tebal imannya ketika kami melihat sekarang ini di TikTok, betapa banyak teman-teman kita Kristen kemudian yang menghujat Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Betapa banyak kemudian teman-teman Kristen kita yang telah menghujat yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-He, yang tadinya mereka sebut Yahweh. Bahkan di antara mereka ada yang menyebut iblis dan seterusnya. Betapa banyak kemudian kita lihat pertentangan di tengah-tengah kita. Di Indonesia ini, antar saudara-saudara kita para apologet saja membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah sangat-sangatlah benar. Kalau saya sebagai Anda, saya tidak melihat umat Islam hari ini. Tapi yang saya lihat adalah keadaan 1400 tahun silam itu kayak mana. Jangankan beli sepeda, untuk membeli tinta sekedar untuk menulis aja sulit di Arab itu. Padang pasir, gurun pasir yang betul-betul tandus, tidak ada kehidupan. Hanya ada ontah dan kurma. Air pun sulit. Tapi seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW bertahan tulisannya, bertahan ajarannya 1400 tahun tidak goyah dengan informasi yang begitu akurat. Siapakah beliau ini? Itu kalau saya jadi Anda. Silakan saudaraku. Masih termute Bang Gowit. Ya sebentar ya, nanti saya coba hitung stop. Minta tolong bagian keuangan coba tolong datang ke saya dulu ya. Caranya, Pak Go. Sebentar Beliau saya sementara kerja. Oh. bagian Iya, keuangan suruh tolong ke saya dong. Ini ada banyak. Coba ya. Beliau lagi Bagian kerja. keuangan menghadap ke saya. Mungkin ada yang tambahan sebelum teman kita. Silakan Bang Handi atau siapa gitu. Bagian keuangannya suruh datang ke saya, kamu budak atau enggak? Bagian keuangannya juga itu ciptaan itu. Jangan diganggu Bang, lagi kerja beliau Bang. Apa ini masih ada? Bang Handi, masuk Bang Handi atau teman yang lain silakan. Ya itulah tadi kalau fenomena yang berkembang selama ini ya. Banyak orang itu membuat argumentasi, dia nggak sendiri, nggak paham landasan dia berargumentasi begitu. Enggak ke mute ya. Sorry. Enggak ke mute. Enggak apa-apa Bang, enggak banyak masalah. Enggak. Ini lagi ada banyak tekor ini masalahnya, saya suruh bagian keuangan datang. Iya, enggak apa-apa. Lanjut aja dulu, konsentrasi aja di kerjanya, nanti minus lagi. Enggak, udah. Oh, udah ya kok. Pak ya. Enggak, saya cuma Oke, Saya tambahin dikit ya bahwa Ya, silakan Bang Handi, silakan. jadi banyak Jadi- sebentar Pak, banyak saudara-saudara kayak kita itu ya mengemukakan argumentasinya padahal dia nggak sendiri apa landasan dia berargumentasi itu, akhirnya berujung dia sebenarnya itu berbuat negatif, dia nggak sadari begitu. Makanya perlu memang kita edukasi gitu ya. Itu sih intinya, karena dalam hal berteologis kadang-kadang tuh orang tuh berbicara sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tapi dia nggak berbicara apa yang sesuai dengan ajaran para nabi gitu. Dia tidak bisa menempatkan bahwa posisi ciptaan itu ya nggak bisa disetarakan dengan sang pencipta. Ini kadang-kadang untuk mencapai itu apapun yang dia lakukan bahkan cenderung dia menista begitu. Tapi dia nggak sendiri pahami. Itu level yang masih kita bisa maklumi. Tapi ada juga level yang sangat brutal, yang sangat sengaja. Dia udah tahu tapi dia masih lakukan demi untuk supaya dia ngetop. Itu sih kira-kira dari saya, Bang Jema. Ya sedikit Bang. Iya, silakan. Silakan Pak Gowit. Pak Iya, Gowit, iya. silakan. Oke. Jadi gini, kalau saya kan itu terkadang itu kayak Bang Handi ngomong itu ada benarnya, karena setiap individu itu meresapi atau memaknai setiap, misalnya di gereja kan itu setiap ada ibadat itu kan ada khotbah, ada penjabaran tentang Alkitab. Nah, disinilah kebanyakan yang suka sering terjadinya pemahaman orang itu sendiri. Contohnya kalau saya masuk ke gereja
saya dapat penjabaran Alkitab. Habis sesudah pembacaan Alkitab ada penjabaran Alkitab. Nah itu saya terima, tapi setelah saya terima, saya kaji kembali sesuai dengan apa yang tertulis. Oh maksudnya dia seperti ini. Selamat siang. Seperti itu. Ya, shalom Theodore. Ya, jadi seperti Mantap, itu. mantap. Jadi kita menjabarkan itu jangan asal terima aja, tapi kita kaji lagi. Setelah selesai dari ibadah itu, kita duduk merenungi, kita buka Alkitab. Bikin apa ada Alkitab kalau kita tidak bisa menjabarkan apa yang kita terima di khotbah itu. Maksudnya dia apa ini? Dari Injil apa dia ambil tadi? Dari bacaan apa dia ambil tadi? Disitulah akan kita dapatkan kebenaran yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita berasumsi yang lain seperti itu. Mantap, mantap, Gitu. mantap. Kalau saya tadi boleh bertanya, tadi izin Bang Guru. Bang, silakan bertanya. Jadi tadi saya mau saya mau komentari, tapi sebelum saya komentari saya mau tanya ulang kembali ke Pak Wid ini tentang pernyataan tadi bahwa potong saya dengar masalah sampai dengan sekarang ini ada penelitian ya? Penelitian tentang apa tadi itu Bang Wid? Bukan penelitian Pak, tapi saya juga sempat lihat tadi typingnya Bang Theodore. Jadi bukan penelitian Pak. Jadi masalah yang tadi Bang Suma ngomong itu, yang dibilang ada duri-duri, ada apa, itulah yang sekarang masih terjadi perdebatan internal di kalangan para gereja seperti itu. Nah, Dan kita pun ya, sebagai sekaitan umat itu kita tidak bisa menelaah sampai sejauh itu Pak, karena itu tugasnya para konsili Pak, dan kita tidak bisa sampai ke situ gitu. Oh gitu. Itu menyangkut masalah Alkitab ya? Iya. Iya Bang Wid ya. Entah masalah terjemahan dan masalah lain-lainnya. Oke. Ya saya udah tangkap. Nah, sekaitan dengan itu Bang Wid, saya mencoba mengajak berpikir kepada Badwid, Bang Theodor ya, bahwa kalau kita di Islam ya, itu sudah fix, tidak ada lagi perdebatan. Jadi makanya kita hakul yakin dengan apa keyakinan. Nah, dengan adanya seperti itu, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Wid ya, bahwa sudah terbuka alam pemikiran bawah sadarnya Bang Wid, menyadari bahwa apa yang diterangkan oleh para bapak gereja pada saat kita beribadah itu kan belum mutlak kebenarannya. Buktinya apa? Setelah Anda pulang ke rumah akan membuka Alkitab. Kan begitu? Benar gak? Artinya setelah Anda mendengarkan penjelasan khotbah gereja, ayat yang diterangkan tadi, untuk lebih meyakinkan Pak Wid kan membuka kitab lagi kan? Ya enggak? Iya, memang seperti itu, dan semua teman-teman Kristen pun seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar mohon maaf Pak Wid, saya ini banyak berkecimpung dan bergaul dengan teman-teman, dan saya banyak di gereja-gereja melihat hanya segelintir orang-orang yang seperti Bang Wid, termasuk Pak Theodor, ya, hanya segelintir. Yang rata-rata yang terjadi, yang saya lihat itu adalah dia bawa kitab ke gereja, itu hanya dia buat dibuka pada saat mereka mungkin dijelaskan. Tapi setelah pulang di rumah tidak menelaah seperti Pak Wid. Iya. Jadi kalau saya boleh katakan, sebenarnya Pak Wid ini sudah ada dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi pasti ada pertanyaan di dalam hati Pak Wid setelah pulang dari gereja. Benar nggak yang di belakang yang diceritakan tadi oleh yang diterangkan oleh Pak Pendeta atau Pak Pastor? Nah, untuk membuktikannya, Pak Wid kan akan buka kitab. Oh benar. Oh ini keliru. Kan begitu ya? Benar nggak?
Ya, jadi bukan bertanya tentang kebenarannya, tapi arahnya kemana sih ini khotbahnya gitu. Jadi pertanyaan di dalam otaknya itu arahnya kemana nih khotbah ini. Jadi saya belum bisa Iya. menyimpulkan ketika waktu ada ibadah itu. Tapi saya setelah saya mengkaji lagi setelah pulang dari ibadah itu, saya ambil waktu berapa jam itu untuk baca Alkitab. Ya, baru di situ saya bisa menyimpulkan, oh arah khotbahnya seperti ini. Ternyata Injil ini dia menjabarkan seperti ini ya, seperti itu, Pak. Iya, benar kan, artinya kan pertanyaan yang ada di dalam hati Pak Wid tadi setelah mendengarkan itu kan ada muncul itu, ya kan? Karena tidak secara komprehensif itu dibahas di dalam khotbah itu, kan seperti itu ya. Nah, itu aja sih yang saya mau tanggapin tadi, dan menarik sekali bagi saya. Makanya teruslah saya sampaikan kepada Wid, teruslah membaca kitab, insya Allah Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Silakan yang lain. Luar biasa. Subhanallah. Jadi saya mau nambah dikit menanggapi Pak Goitmi ya. Pak Goitmi denom dengan Katolik ya. Iya. Kebetulan saya Kristen Protestan. Wah, shalom. Jadi salam. Jadi memang betul selama ini dalam perjalanan spiritual saya, dan akhirnya di Kristen itu saya poinkan bahwa Yesus itu memang sebagai utusan. Mau dibolak-balik di Alkitab manapun, Yesus selalu berkata melalui dia, melalui Bapa, melalui dia, melalui Bapa. Hanya itu saja berputar. Jadi di mana kita harus titik beratkan untuk meletakkan Yesus itu sebagai Tuhan, sedangkan di teks original aja perujukannya itu kepada Yesus itu Kurios, bukan Theos. Iya, betul. Kenapa Karena ini kan, bisa dipelintir semua begitu? Karena kan ada kalimatnya. Betul, itu sudah sangat jelas sekali. Karena Bapakku sudah mengutus aku. Kan sudah jelas, karena Bapakku sudah mengutus aku. Di garis bawahi itu sudah mengutus aku. Makanya saya di situ di dalam Alkitab itu, kalau misalnya kita mengakui memang betul-betul Yesus sebagai utusan, kenapa umat Kristen yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita masuk ke imam dasar, imam rasul Kristen kita, itu masuk dalam kesesatannya sendiri. Di mana kita akan selesai dari keselamatan? Keselamatan apa yang akan dijanjikan? Nah, ini kan kita dalam kebutaan. Kebutaan kita sendiri gitu. Apakah Yesus itu mau menyesatkan umatnya juga? Nah, kan ini yang sulit untuk dipahami teman seiman kita yang Kristen ini gitu. Sangat sulit. Jadi saya setuju dengan Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma. Semua itu diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Itu luar biasa. Saya fokus pada situ. Dari ketiadaan menjadi ada. Begitu juga penciptaan Yesus. Sebentar. Saya baru hari ini saya tahu nama lengkapnya Bang Zuma. Bang Zuma ini Bang Zulkifli Abbas. Maaf. Iya, betul. Bongkar dikit. Ya Tuhan, Pak. Kita sudah pernah ketemu di Makassar, Pak. Masya Allah. Iya. Ya ilah Tuhan. Saya sudah lama memang mengikuti kajian-kajian Bang Zulkifli, cuma belum berani Makanya berfrontal langsung. Tapi saya dari waktu pertama saya dengar ini suara kayak pernah saya kenal di mana ya, tapi saya diam aja. Ini Bang Zulkifli M. Abbas. Ternyata Bang Abbas. Ya iya. Iya. Nama saya banyak. Tapi saya tahu loh Bang, bisa Masya Allah Bang. Iya. Oke. Jadi kalau ada tadi saya sempat ikutin yang perdebatan yang mengatakan Bang Zuma ini Bang Zuma itu. Nah, sekarang saya tegasin, saya kenal betul beliau ini salah satu petinggi di salah satu bank. Wow. Masya Allah. Terima kasih, Bang. Woi, jangan bongkar pekerjaan pribadi dong.
Enggak, biar nggak ada lagi. Kan tadi saya sempat simak ada yang perdebatan tentang Bang Suma dibilang ini security apalah, cuman saya nggak tanggapin. Nah, baru sekarang ternyata Betul, saya pun tidak beliau ini tanggapi yang itu. Zulkifli M Abbas. Saya bilang kalau Zulkifli M Abbas salah satu petinggi di salah satu bank di Makassar dia. Allahu Akbar. Dan saya tidak pernah Biarkan Bang, ketemu beliau. biarkan teman-teman kita tidak apa-apa, tidak masalah. Serang pribadi tidak masalah, tidak masalah. Yang penting jangan serang sesuatu yang saya imani secara membabi buta kan gitu ya. Ya, Memang ini Bang Juma kalau Oke, boleh lanjut, saya lanjut. katakan ya. Bang Juma ini Jangan memang bahas saya, Bang. security tapi karena memang dia menjaga keamanan perbankan. Security itu memang. memang Iya, bisa. betul. Security untuk Security menjaga apaan? keamanan IT-nya, data-data. Iya, oke, lanjut Bang, Jadi kita sepakat. dialog. Jadi Itu memang nanti saya ketahui. acara Bang Suma nanti support, nanti saya nanti perusahaan support ya. Nanti untuk masalah angkutan transportasi nanti saya perintahkan kantor cabang sana untuk handle. Oke, thank you. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Wid. Oke, Saya oke, melalui oke. kesempatan Lanjut ini ke juga tema ini. kita. Silakan. Nah, sebelum lanjut saya mau mengucapkan mohon maaf ke Bang Theodor ini beberapa malam yang lalu kita ngobrol di tempatnya Bang Budi ya, tiba-tiba terputus gitu. Saya ngoceh, ini kok kenapa gak ada suara? Ternyata udah pada keluar semua. Nah. Bang Suma Lanjut kasih ke aja, tema, lanjut ke Bang tema Suma, soalnya lagi YouTube-nya Bang berjalan. Lanjut ke tema. Silakan. Nah, ini Oh, 5 iya, menit, oke. ini 5 menit. Saya minta 5 menit. Bang Suma, Bang ke tema, Iya, astagfirullah. Ya nggak apa-apa seling ini nggak apa-apa. Bang Suma, Gimana, Bang Bang? Suma, mungkin Bang Suma akan tahu saya kalau pernah dengar yang kasus MT103 salah satu perusahaan. Oh iya, betul. Nah, itu perusahaan saya kan. Yang kita duduk bareng di ruangannya Bang Suma. Oh, Oh, reunian dong, reuni. Allahu Akbar. Ya, Dia sudah Jadi lupa juga Bang Wid itu. Teman-teman semua, kenapa saya respon untuk transportasi di sana? Karena Bang Suma ini yang membantu perusahaan saya untuk pencairan MT103 senilai 349 M kemarin di Makassar. Masa Masya Allah. Allahu Akbar. Nggak usah dikenang itu masa lalu itu, Bang. Udah. Kita fokus ke pembahasan yang lain. Yuk. Ya, jadi Kembali ke laptop. betul sudah lama Oke, kembali ke mengikuti Bang Zulkifli M Abbas ini, walaupun saya tidak mengadakan aksi dan reaksi, cuman ya seluruh YouTube itu memang saya akui dan itu menjadi pembelajaran kebenaran bagi pribadi saya. Subhanallah. Oke, saya kembalikan ke topik ya. Tapi memang sulit ya untuk memberikan suatu kebenaran itu kepada teman kita yang seimam. Memang betul harus perlahan-lahan gitu. Karena kita di sini ranahnya sudah membantah apa yang mereka imani. Jadi itulah perjuangan untuk berjuang mereka. Tapi kita memberi informasi mengenai Yesus Kristus, itu jalanlah, imanilah dengan sebenar-benar Yesus itu bagaimana adanya. Oke, Jika saya engkau kembalikan diangkat ke Tuhan, topik Pak Theodor. Nanti Bang Yuma yang menanggapi, saya berikan dulu argumentasi ke Anda boleh berikan penjelasan. Silakan, Nanti Bang Yuma. Anda kan seorang ini Kristen apa tadi? Protestan kan begitu. Kita tahu Protestan itu agak cenderung itu Yesus itu adalah yang menganut sistem Trinitas dan seterusnya, bahkan 100% manusia 100% Tuhan. Tapi kenapa Anda berbeda pendapat dengan yang lain gitu? Sebabnya apa? Nanti disangka oleh Bang Juma. Silakan. silakan. Bro, jangan di-mute. Ya. Ya, kenapa Anda berbeda dengan yang lain gitu? Karena begini, ketika kita mengimani seseorang sebagai juru selamat kita, berarti tentu kita harus memahami pribadi dia, sebatas apa dia menyelamatkan kita. Nah, inilah yang kita kaji-kaji selalu di dalam Alkitab. Apakah benar dia menjadi sumber keselamatan bagi kita? Bagaimana cara dia menyelamatkan kita? Apakah cukup dengan disalib? Apakah betul dia tersalibkan? Ataukah betul dia memang menaik sendiri dengan salib? Apakah terus dan kita mengkaji-kaji dalam pribadi spiritual kita? Oleh karena itu,
saya memberikan waktu kepada diri saya untuk selalu mempelajari, mengkaji Alkitab, entah benar entah salah, entah nyambung atau tidak, tapi saya mencari sejauh apa Yesus menyelamatkan saya. Dan ternyata tidak kurang lebih dari 20% di dalam Alkitab itu hanya sedikit saja ucapan Yesus Kristus. Yang sisanya hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu atau bapak-bapak gereja atau saksi-saksi yang pernah melihat Yesus. Nah, ini kan kemunafikan dalam pribadi kita. Oleh karena itu, perlunya kita mencari lebih kebenaran lagi dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Itulah mengapa kita mencari letak kebenaran sesungguhnya itu. Dan itulah mengapa saya hanya mengakui Yesus Kristus sebagai, dan inti dari poin saya hanya mengakui Yesus Kristus atau Isa alaihissalam itu sebagai utusan, tidak lebih. Masya Allah. Cocok kan? Oke, cocok. Baik. Tidak Ke Bang lebih. Juma. Karena satu lagi begini. Oh ya, ya. Jadi umat Kristen bukan umat Kristen yang percaya akan pendeta, tapi umat Kristen yang kritis akan imannya. Itu sih aja, sekian dari Oke, saya. baik. Bang Juma ada tanggapan, Bang Juma? Silakan. Mute. Ya, silakan. Sorry. Ya. Jadi gini, posisi kita sebenarnya sama dalam hal ini. Ketika saudara saya mengimani secara kritis terhadap uraian dan pesan-pesan yang kemudian muncul dari lisan Yesus di dalam kitab saudara, meski hanya merupakan sebuah terjemahan, ya Al-Quran kemudian memberikan legitimasi terhadap itu. Kitab kami sebagai seorang Muslim. Makanya Al-Quran itu tidak pernah menarasikan bahwa kitab yang dimiliki oleh saudara-saudara itu adalah sudah dipalsukan. Itu tidak pernah dikatakan oleh Al-Quran. Melainkan kitab terdahulu itu mengalami campur aduk antara kalam ilahi dengan hasil upaya orang-orang jahil, orang-orang zalim. Sehingga mau tidak mau, suka ataupun tidak, dengan posisi saudara saya berdua ini, ya tentu Anda pun akan mengatakan ada kotak hitam di dalam sebuah keyakinan saudara secara menyeluruh yang kemudian mendudukkan Yesus itu bukan pada tempat yang seharusnya, tetapi itu berdata di dalam kitab saudara. Al-Quran mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya pada diri saya sebagai orang yang kemudian bertuhan dan memiliki akal logika sehat. Dari mana sosok beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah datang kepadanya ahli kitab pada saat beliau menerima wahyu dalam rangkaian 22 tahun itu, tidak pernah kemudian melakukan kajian ilmiah, tidak pernah melakukan daftar pustaka, kunjungan museum dan seterusnya, dan tidak ada kemudian informasi satupun di mana beliau dan sahabat-sahabatnya itu berkunjung atau mengkaji Bible, Injil atau apapun itu. Tapi seketika dia mengatakan seruan itu muncul dari lisannya, ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran, ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukkan kebenaran dari Allah dengan sesuatu yang batil dari manusia? Padahal yang diucapkan ini adalah nantinya akan menjadi pedoman bagi umatnya, di mana sebelum itu adalah sesuatu yang menjadi utama untuk digelombang kepada seluruh penjuru bumi. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini orang dari mana dapat informasi ini? Ya kalau informasinya kemudian terpatahkan dengan keadaan, berarti tertolak oleh akal. Ini cuma ngarang bebas ini. Tapi fakta, sudah 1400 tahun silam, kita melihat di tengah-tengah kita para apologet saja, apa yang diuraikan oleh beliau itu terbukti, terpapar kebenarannya.
Hanya saja kemungkinan ketika saudara-saudara saya berdua ini ogak menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh beliau adalah mungkin karena faktor diantaranya ya malas untuk melakukan rutinitas ritual yang dilakoni oleh umat Islam. Itu yang pertama. Kedua, saudara-saudara saya ini diasikkan dengan keadaan dan suasana sibuk dalam berpikir mencari ketuhanan, sibuk di dalam mencari kemudian konsep yang benar, sibuk di dalam mengkaji Bible itu sendiri. Sehingga lupa waktu berjalan, di mana waktu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini dia. Sehingga ketika beliau mengatakan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir, maka insting logika sehat saya sebagai orang yang belajar dua kitab, Al-Quran dan Bible, saya mengatakan ketika beliau menyandarkan sebuah pernyataan dengan sandaran bahwa ini adalah kalimat Allah, saya yakini ini adalah suatu kebenaran yang absolut. Apa masalahnya? Dia mengatakan begini, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Tuhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir, menjelaskan sebagian dan tidak mengabarkan sebagian. Disembunyikan. Katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Nah, sekarang logika sederhananya, kita tidak usah terlalu sulit untuk berpikir. Tak usah kita kemudian muluk-muluk di dalam menggapai sebuah intisari dari perdebatan kita atau yang dibawa oleh narasi Quran ini. Kita cukup bertanya, kemana Tauratnya Nabi Musa? Kemana Mazmurnya Nabi Daud? Dan mana Injil yang diterima oleh Yesus dari Tuhan? Kalau itu bisa diungkap hari ini, maka keliru Al-Quran. Dia mengatakan kitab itu disembunyikan. Karena kitab itu disembunyikan, maka yang muncul hanya hasil penyelidikan. Karena kitab itu disembunyikan, maka yang sampai di tengah-tengah kita, di tangan kita hari ini hanya terjemahan. Salinan dari manuskrip yang ada, dalam bentuk bahasa ke bahasa. Al-Quran keliru tidak menyatakan ini? Tidak. Lalu dari mana beliau tahu? Sedangkan yang beliau bahas ini adalah bangsa yang sangat luar biasa yang telah datang kepadanya beberapa rasul dan nabi dan beberapa kitab dan hidup pada peradaban yang sangat sudah luar biasa. Lalu beliau hanya seorang jahiliyah kok berani-berani ngomong kayak gitu Kitab yang kamu sembunyikan. Kalau ini bukan wahyu ilahi, berarti dia ngarang. Dan kalau dia ngarang, udah pasti ditemukan kesalahan. Tapi oleh karena tidak ditemukan kesalahan, maka murni ini absolut wahyu ilahi. Sekarang permasalahannya ada di saudara-saudara saya berdua. Apa yang Anda ragukan terhadap Al-Quranul Karim? Terhadap pemberitaan yang muncul di mana satu tubuh umat Islam itu mengiyakan dan mengaminkan Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain, Tuhan yang kami juga sembah. Kalau hidup di dalam Islam, hidup di dalam Islam dengan konsep keyakinan Yesus adalah rasul, mati kemudian tidak ada sangkutan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa engkau tidak menuhankan Yesus? Dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Dia adalah sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada. Sebaliknya, ketika saudara saya kemudian ditanya, kenapa engkau merasulkan Yesus tidak sama seperti orang-orang Kristen lainnya? Iya, karena beliau ini memang rasul. Lalu ditanya, lantas kenapa kamu tidak mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasul dan khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi? Nah ini masalah. Masalah nanti di situ. Nah sedangkan kalau kemudian Yesus itu Tuhan,
pada hari penghakiman, Bang Suma ditanya, kenapa ente tidak menuhankan Yesus? Jawaban saya, beliau tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Udah selesai. Kalaupun dia Tuhan, saya pun tidak kena hukum. Karena memang dia tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tapi mustahil dia Tuhan, sebab dia manusia. Nah saya kira gitu saudara-saudara saya. Jadi pikir kita coba buka untuk mengurai ini, kemudian satu prinsip dalam kemudian menyatukan pemahaman terhadap satu oknum, yaitu Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Ya, apa ya? Mantap Bang Zuma, mantap. Betul, betul. Ya, karena begini Bang Suma ya, kalau saya sih berpatokan itu di Ulangan 33 ayat 2, Pak, Bang Suma. Apa yang Bang Suma katakan itu semuanya ada kebenarannya. Karena saya berpatokannya juga di Ulangan 33 ayat 2, Bang Suma. Dan di situ akan muncul tiga poin penting di situ. Kalau kita jabarkan secara cerdas ya, itu akan muncul 3 poin penting di situ. Karena di Ulangan 33 ayat 2 itu kan dia berkata, Tuhan datang dari Sinai dan bangkit kepada mereka dari Seir. Dia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang suci di tangan kanannya, tampak api yang menyala-nyala. Nah, kalau kita kaji secara teliti, di situ akan muncul tiga penjabaran, yaitu tentang Tursina sendiri. Tursina itu adalah bukit di mana tempat Nabi Musa. Tempat Nabi Musa mendapatkan 2 balok batu dan Tauratnya dari Tuhan. Baru Seir. Seir itu apa? Seir adalah bukit di tanah Kanaan yang menunjukkan tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus, yaitu di Bethlehem. Nah, sedangkan Paran sendiri itu apa? Paran adalah tempat menunjukkan di mana Nabi Muhammad akan dilahirkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ilmu Anda lebih hebat dari saya, Bung. Aduh, tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Kajian ini saya dapatkan 3 bulan kurang lebih ketika kami mengkaji kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau memimpin 10.000 orang suci untuk menaklukkan kota Mekah. Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Makanya kan kenapa saya bilang saya itu di seminari bukan cuma diajari oleh para pastor, tapi saya juga diajari oleh para kiai dan ulama di dalam seminari. Makanya saya bisa mendapat rumusan ini tentang Ulangan 33 ayat 2 dan Kejadian 21 ayat 18 sampai 21. Itulah sebenarnya patokan teman-teman Kristen. Sebenarnya kalau bisa mengkaji itu, kalian tidak akan pernah menghujat teman-teman kita yang Muslim. Itu. Sekian, shalom. Betul. Jadi satu menambahi lagi kisah yang ada di Bukit Kedah dan dari Bani Ismail itu sudah jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab. Kejadian di Bukit Kedah itu ada Quraisy dan Bani Ismail. Nah, ini kurang diimani oleh orang-orang Kristen sekalian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Bang Wid ini, kalau tadi saya dengar itu kan Bang Wid itu dalam narasinya itu menyamakan antara Isa dan Yesus ya, benar ya? Ya, karena disinilah titik letak di mana itu sebenarnya ya. Mohon maaf, saya bukan seorang nabi atau bukan seorang sebentar Bang yang bisa sebentar, saya selesaikan dulu Bang Wid. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Saya itu mencari titik benang merahnya sebenarnya dari mana. Nah, titik benang merahnya ini yang di Ulangan 33 ayat 2 ini. Oke, saya selesaikan dulu Bang Wid. Jadi begini, kenapa? Apa dasarnya Kristen-Kristen yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, Isa itu bukan Nabi Yesus? Apakah ada referensinya di dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwa sebenarnya berbeda orangnya? Silakan Bang Wid. Kalau dari tanggapan saya pribadi tidak ada perbedaan, Pak. Isa Al-Masih atau Yesus atau Yesua HaMasyiah itu sama satu, Pak.
sama Nah, satu pribadi itu Pak. iya, ya itu kalau menurut Bang Wid, maksudnya sebagian Kristen, nah bukan lagi sebagian, kebanyakan orang Kristen yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu beda, gitu. Nah sekarang saya mau minta dari pendapatnya Bang Wid, apakah pernah Bang Wid menemukan di dalam Bible persoalan ini, artinya antara perbedaan antara Isa dengan Yesus, gitu. Silakan. Kalau saya sih tidak pernah menemukan ya perbedaan antara Isa dan Yesus. Karena di Kristen juga kalau bicara Isa, Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih siapa? Ya Yesus. Iya, luar biasa, luar biasa. Gitu. Terlepas dari bagaimana pendapat dari teman-teman saudara-saudara saya Kristen yang lain itu menanggapinya seperti apa, tapi menurut saya, sepemahaman saya, seperti apa yang sudah saya pelajari sampai pendalaman Alkitab yang saya pelajari kemarin, itu Isa atau Yeshua Masih itu atau Yesus atau Jesus itu satu oknum. Cuman di Qur'annya itu disebut Nabi Isa. Kalau dibilang Yesus atau Yeshua Hamasiah. Karena yang menjadi referensi teman-teman sebagian Kristen itu adalah perbedaan tempat lahir, Bang Wid. Perbedaan tempat kalau lahir. menurut kami, iya kan ada di Palungan gitu loh. Nah sementara kalau di Islam kan dibawa Pohon Korma gitu kan. Nah inilah yang menjadi, kalau saya sih mungkin perbedaan persepsi bahasa aja sebenarnya kalau menurut saya. Oke, sekarang kita buka fakta sejarah. Kita buka fakta sejarah sekarang kalau seperti itu Pak. Oke, mantap. Isa atau Yeshua Hamasiah atau Yesus, ada yang bicara bilang lahir di dalam palungan, ada yang bilang lahir di kandang yang hina, ada yang bilang lahir di bawah pohon korma. Sekarang kita bicara letak geografis Pak. Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Waktu Yesus dilahirkan, yang tidak tahan dengan kalimat saya harap pasang headset dan putar musik kencang-kencang. Waktu Yesus dilahirkan di sebuah kandang di bawah pohon kurma. Selesai. Wih, luar biasa. Dasarnya apa tuh Bang Wid? Mantap. Dasarnya Bang Wid? Nanti dibilangi lagi Bang Wid asumsi. Terserah mereka mau ngomong saya asumsi, tapi saya ambil dasar dari data fakta sejarah Vatikan yang tersimpan di Museum Vatikan. Oke. Masya Allah. Bentar. Masya Allah. Izin saya, Pak Gowit, kalau komitmen tadi mengatakan itu sama, tapi mohon kiranya juga kalau disamakan, sebenarnya kalau sama itu berpatokannya yang sebenarnya kisahnya itu menurut Anda di Al-Quran apa di Bible, karena memang kisahnya juga yang berbeda. Tapi di sini sebenarnya sudah ada persamaan, kisah satu-satu kita samakan. Artinya di sini Pak Gowit mengatakan dia utusan, Pak Theodor dia adalah utusan Tuhan. Di Al-Quran juga iya. Nah tapi di dalam Bible itu dan Al-Quran ada yang paling signifikan perbedaannya Bang. Kisahnya nih. Nah, Bang Juma yang kita mau sebentar. Bang Juma yang kita mau bahas ini gitu loh. Bisa disentuh sedikit perbedaannya. Kalau persamaannya udah tadi. Gimana Bang Juma menyikapinya gitu? Silakan. Oke, baik. Jadi sebelum ke sana, apa yang diuraikan oleh saudara kita tadi barusan, Al-Quran tidak pernah menarasikan Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Itu dulu. Jadi kalau saudara menarasikan beliau lahir di dalam kandang dekat pohon kurma, itu bisa jadi betul. Kenapa? Karena Maryam diceritakan di dalam Al-Quran. Di surah Maryam ayat 23, Allah menyatakan gini. Fa'aja'a hal makhadu ila khis'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksa beliau bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata,
Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Jadi di situ tidak dikatakan beliau melahirkan, tetapi rasa sakit akan melahirkan. Belum diceritakan dia melahirkan di bawah pangkal pohon kurma, tetapi rasa sakit akan melahirkan memaksanya. Jadi kalau rasa sakit akan melahirkan itu, kita lihat ibu-ibu yang mau melahirkan itu tidak begitu sakit langsung melahirkan. Betul. Iya kan? Ada pembukaan pertama, pembukaan kedua, pembukaan ketiga. Sangat boleh jadi apa yang Anda narasikan itu adalah betul, sesuai dengan apa yang menjadi temuan saudara. Sampai 10, Gurunda. Ya, sampai 10 dulu Bang Andi sampai pembukaan 5 udah melahirkan dia. Jadi Berarti pintar ke suaminya itu, pintar suaminya itu kalau sudah sakit. iya, silakan Bung, silakan. Karena begini, kan kita bicaranya lokasi ya. Nah, Iya, itu betul. Seir, itu bukit. Bukit Seir itu dia selain ada tempat gembala domba, tapi di sisi baratnya itu dia ada perkebunan kurma. Disitulah Vatikan itu menjelaskan secara detail. Vatikan menjelaskan secara detail. Nah, itu ada. Kalau ada yang mau ke Vatikan, ayo sama-sama. Kita taruhan, kita lihat di situ. Kalau saya yang benar, berarti kau balikin duit saya. Tapi saya ke sana, saya bayarin uang tiket. Siapa yang mau ke sana mau lihat sebenarnya. Itu juga sudah jadi temuan ilmuwan Yahudi, Bang. Mereka menemukan betul. Bibit kurma yang bijinya berusia 2000 tahun yang lalu. Iya, betul. Memang. Nah, sekarang Bang Zuma sudah lebih jelas mengarahkan ke situ, dan memang di Museum Vatikan itu hasil penemuan dari ilmuwan Yahudi tersebut yang dibawa ke situ, yang menjadikan fakta sejarahnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dasarnya nih Bang Wid, bahwa bagaimana yang sudah tercatat di dalam Bible itu buah kitab suci gitu. Iya, tercatat bagaimana Bang maksudnya? Ya tercatat bahwa lahir katanya di kandang domba di Palungan ya kalau tidak salah ya. Bukan di kandang, nggak ada kejelasan di kandang. Di Bible nggak ada tertulis, sebentar, di Bible nggak ada tertulis begitu. Cuman dia itu lahir, bayi ini dibungkus kain lampi taruh di Palungan. Tapi tidak ada di Bible tertulis. Ya itu salah satu Palungan. Ya. Maksudnya itu bagaimana dengan itu? Oke. Sekarang begini, Pak, bicara kandang domba, ya. Di dalam kandang berarti ada tempat minum domba nggak? Iya betul. Nah, tempat minum domba itu palungan. Sekalipun bicara palungan berarti tetap di kandang, Pak. Di kandang yang hina. Iya. Tapi Yesusnya ditaruh biar dia bisa tidur nyenyak, dia taruh di palungan. Jadi itu yang saya bilang. Apa yang kita dapat dari khotbah di gereja, hendaklah kita kaji kembali dan kita baca Alkitabnya. Bikin apa beli Alkitab kalau cuma dipajang di dalam gereja doang? Mantap. Sama kayak teman-teman kita Muslim, nggak mungkin kan cuma di sholat Jumat baru dia buka Quran. Ya pastikan di rumah tetap dia baca Quran. Tadarus. Betul. Mari Pak kita baca, wajib. Iya kan, wajib membaca. Kebenarannya ada di mana? Kenapa kita disuruh wajib membaca Alkitab? Agar supaya kita bisa tahu titik kebenarannya di mana, titik kesalahannya di mana. Logika apa yang bisa diterima gitu ya Pak ya? Saya curiga ini Bang Wid ini Islam menyamar jadi Kristen nih kalau begini cara penjelasannya nih. Nah ini yang kita jadi bingung nih. Bukan. Iya karena luar biasa nih penjelasannya nih. Islami banget gitu loh. Pak, begini. Saya itu 3 tahun di seminari kecil. Saya 3 tahun ya Bang ya. Bercanda. Ya, biar yang lain juga tahu. Saya itu 3 tahun di seminari kecil, 3 tahun di seminari menengah, dan 6 tahun di seminari besar. Selangkah lagi menjadi salah satu. Aduh Bang Andi. Selangkah lagi
itu mau ditabiskan jadi pastor, cuman malamnya saya keluar dari seminari, saya putuskan keluar dari seminari. Dan di dalam seminari itu, pendalaman agama kita itu sampai kiai, sampai ustadz pun itu kasih pendalaman. Jadi bukan cuman pastor dan pendeta yang kasih pendalaman agama ke kita. Pengetahuan agama itu kita itu universal kalau Katolik. Seperti itu. Yo, ya. Ya wes, kembali Makanya ke saya topik. tahu tadi. Kembali ke Makanya tadi topik. saya tahu yang persamaan titik benang merahnya di mana itu tadi saya tahu. Gitu. Oke, kembali ke topik. Intinya di sini ada teman kita Kristen 2, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kita sambut dulu nih King Chang. Selamat pagi King Chan. King Richard. Assalamualaikum. Ya. Antum. Iya. Waalaikum. Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua saudaraku. King. Ya, saya sedikit menyimak semua ini, Ya, termasuk Gowid dengan saudaraku Pak Theodor. Kristen tapi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi gini, kita kembali dulu ya. Kita berbicara dulu. Kalau bicara konsep ketuhanan, saya udah berapa kali mengatakan, bicara konsep ketuhanan dalam Kristen bukan cuma akal, tapi iman. Akal dan iman harus berjalan. Jadi kalau cuma akal akhirnya kita muncul tafsir-tafsir, asumsi-asumsi. Ya kan, karena akal yang berbicara. Harus disertai dengan iman. Tapi gini, kalau bicara dengan iman, Anda harus menjadi Kristen. Kalau saya bilang dengan iman, bukan berarti Anda harus Kristen. Enggak. Maksud saya begini, saya cuma minta membaca Alkitab itu dengan hikmat. Hikmat itu sudah tengahnya. Maksudnya dalam artian objektif. Bukan subjektif. Objektif itu kita lurus aja dulu. Nggak usah berat sebelah. Singkat-singkat Bentar, aja, Pak. Pak. Saya Ya. potong. Hikmat Singkat-singkat itu tidak aja. untuk menyelamatkan saya, Pak. Selamanya hikmat itu akan ada, tapi yang menjadi perjalanan spiritual itu bukan sekedar hikmat. Ketika kita imani, kita juga butuh akal untuk bicara. Bagaimana kita mengimani suatu iman kita bila kita tidak menggunakan akal? Ini salah persepsi. Tidak, saya sudah jelaskan tadi. Iya kan? Akal dan iman harus berjalan. Saya sudah mengatakan akal, ada akal. Saya tidak ini akal, saya tidak menghilangkan akal. Jadi berdua ini harus jalan, akal dan iman. Tapi ya saudara-saudara kita muslim nggak harus beriman seperti jadi orang Kristen dulu baru bisa mengerti. Enggak. Ini aja, berhikmat dalam artian membaca secara objektif, tidak subjektif. Yang lain Paham ya di-mute kalau dong. saya bilang objektif. Kita ini ya kan? Kalau bicara seperti itu, Ada berapa unit istilahnya kita jadi tidak Pak Gowit menimbulkan di-mute, Pak Gowit. asumsi atau apa ya kan, pemikiran seperti akal kita. Karena Tuhan bekerja. Itu kan pemikiran Anda loh, Pak. Itu Dengar kan dulu, konsep sebentar Pak, asumsi sebentar Gowit. Anda. Sebentar dulu saya Betul. bicara, sebentar Tidak dulu. bisa Ini disamaratakan gantian, ini Bapak saya orang. sudah dengar tadi Bapak cerita tadi kan. Sekarang saya bicara dulu. Tapi Pak King juga izin, Jadi Pak. kalau Pak King. Anda hanya Pak King izin juga kalau mengandalkan bicara akal, to the point. Pak King saya moderatorin. Izin juga bicara to the point aja, jangan terlalu panjang. Gitu loh, silakan. tidak supaya ya enggak juga. Ini kan nggak sampai belum sampai 3 menit aja nih Pak Andi. teman-teman 3 menit aja saya minta supaya nanti baru kita masuk ke respon dari Anda ya. Termasuk Gowit Izin dulu, dengan izin sebentar. Pak Pak Theodor. Gowit bisa di-mute dulu nggak Pak Gowit? Di-mute dulu Pak Gowit. Suaranya masuk dari belakang. Host Sorry, dibantu sorry, dong. Ya di-mute dulu Bang. Ya Pak King Oke, silakan. saya jelaskan 1 menit lagi. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan akal, ya kan, pasti asumsi, pasti subjektif, ya kan. Saya kasih contoh, kalau secara akal, kan kita tahu Yesus kalau di Kristen Yesus tidak berdosa Pak. Yesus tidak berdosa, dia adalah Tuhan bagi kita, bagi umat Kristen, ya kan. Tapi kalau bicara akal, Yesus itu berdosa. Kenapa saya katakan berdosa? Karena Yesus mengambil kedelai tidak dikembalikan. Keledai Pak, Berarti keledai Yesus bukan mencuri. kedelai. Keledai.
Ah? Keledai bukan kedelai, keledai. Iya, keledai. Iya. Yesus mengutuk pohon ara. Itu dosa apa tidak? Saya pernah berdebat dengan Pak Andi. Iya kan? Berdosa nggak mengutuk? Menurut KBBI itu berdosa. Iya kan? Yesus mengambil gandum. Iya kan? Kasih cara akal. Iya kan? Itu punya orang. Yesus berdosa. Itu akal, Pak. Jadi maksud saya, nggak perlu beriman lah. Maksud saya, kita baca Alkitab itu secara berhikmat. Istilah ininya kita objektif, tidak subjektif. Karena Cukup kalau ya. kita baca Alkitab hanya subjektif, kita akan cari salah-salahnya. Jelas. Kita akan cari salah-salahnya. Seperti Cukup itu, ya Pak Pak. King. Ya. Silakan. Ya, habis ini ke Theodor, ke Bang Juma. Silakan Pak Theodor. Oke, saya akan menambahi dari perkataan Bang King Richard ya, di mana imam dan akal harus sejalan. Sementara saya sudah menjalani iman saya untuk melakukan akal saya. Imam untuk menggerakkan akal. Memang harus seiring sejalan, tapi konsepnya Bapak King Richard ini memutar Suaranya kecil, suaranya kecil. Ya, membelokkan bagus. persepsi saya begitu loh. Memang betul imam dan akal itu harus seiring sejalan. Tapi yang mau saya buktikan, ketika kita berimam berarti akal harus dikerjakan. Dan bila Bapak juga merujukan ke bagaimana tadi kata KBBI, nih yang Bapak bilang KBBI, Tuhan itu siapa? Apa arti dalam Tuhan dalam kita? Penciptaan. Apakah kita pantas melajukan Yesus Tuhan sebagai Tuhan? Hikmat mana yang Bapak ajarkan di dalam Alkitab? Sampai kapan kita menemukan apa yang diperintahkan Yesus itu sesuai dengan valid untuk umat manusia yang bisa menyelamatkan manusia? Pakai akal, Pak, selain imam. Sah. Ya, Pak. Cukup? Oke. Bang Juma bisa masuk di sini atau saya kembalikan ke Pak King dulu? Saya sedikit dulu Bang. Iya. Jadi menarik, ya sangat menarik, saudara. Saya bisa tambahkan. Bentar. Habis Bang Juma dulu. Ya. Sebentar. Ya. Jadi gini, saudara King Richard, saya sebenarnya ada pada posisi di mana akal dan juga iman itu memang harus sejalan. Iman yang bertentangan dengan akal itu diragukan. Tapi untuk memurnikan sebuah iman, objektivitas daripada apa yang kita imani itu harus betul-betul pada tatanan yang sesungguhnya. Contoh, Anda menarasikan tidak semua itu harus difilter dengan akal, tapi iman. Oke, saudara mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus itu adalah makhluk hidup, dia adalah manusia yang pernah datang sebagai guru, pernah duduk sebagai imam, dia disebut sebagai seorang rabi, dan dia adalah narasumber. Kalau dia narasumber, berarti ada materi-materi sajian yang kemudian dia jadikan sebagai acuan iman bagi pengikutnya, kan gitu. Nah, kesimpulannya, Yesus punya mulut. Sebelum kita mendengarkan mulut-mulut orang lain, mulut Yesus dulu yang kita dengarkan. Apa yang terlontar dari mulut Yesus tentang dirinya? Itulah yang harus diimani. Iman seperti inilah iman yang betul, iman yang benar, bukan dari mulut orang lain, tapi dari mulutnya Yesus sendiri. Kesaksian dia tentang dia. Siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus menurut iman gereja atau pendeta, pastor dan seterusnya. Itu baru kualitas iman Anda betul. Nah, coba Anda renungkan lagi kembali. Apakah iman saudara hari ini itu sudah selaras dengan apa yang terlontar dari lisan Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Silakan Pak King, siapa Yesus menurut Yesus? Oke, saya jawab. Yesus ada karya Allah terbesar dan jelma, dia adalah firman menjelma menjadi manusia. Mati di kayu salib sebagai penebus kita orang berdosa. Ya kan? Jadi saudara saya, Theodor, go with me. Apakah Anda meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus atau bukan? Itu dulu saya mau tanya nih dua orang. Pak Theodor dulu, silakan. Silakan Pak Theodor. Pak Theodor ada atau Pak go with me? Mau dijawab pertanyaannya Pak King? Oke. Ya. King Richard, saudaraku ya.
Jadi Anda bicara tadi Yesus adalah karya terbesar. Oke, di situ saya setuju. Karya terbesar. Berarti suatu karya itu diciptakan atau datang sendiri, Pak? Bisa dikonfirmasi balik Pak King? Itu bukan datang sendiri, Pak. Itu memang ciptaan. Oh, ciptaan. Ciptaan. Direncanakan, karya. Berarti kan diciptakan, Pak. Sama seperti tadi yang kita sudah bahas. Ciptaan kan, berarti diciptakan. Nah, saya itu meyakini yang mati di kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Saya meyakini, Pak. Betul. 1000% Oke, 100% meyakini yang mati Yesus Kristus ya. Tapi, Pak, ya, Silakan. Tapinya apa? kita jangan berpatokan dengan terjemahan yang sekarang, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak cari Alkitab yang terjemahan original teksnya. Dan Bapak pelajari di situ. Original teksnya yang gimana, Pak? Ntar dulu, dengerin dulu. Kalimat penempatan kalimat Tuhan untuk Yesus itu sebagai apa? Itu sebagai kurios atau sebagai theos? Kalau di original teks dia bicara sebagai kurios, Pak. Tuhan atau yang disebut sebagai guru atau nabi atau rabi atau utusan atau junjungan. Itu dulu, Pak, yang kita jelasin di sini. Oke. Seperti itu. Oke. Saya tidak pernah membantah Yesus itu siapa. Oke, setelah dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, disitulah dia benar-benar menyempurnakan diri sebagai 100% Allah, 100% manusia. Itu yang sebenarnya kita Kristen harus pahami di situ. Jangan bicara dia waktu dia masih masa manusia, Pak. Kalau dia dilahirkan dari perawan Maria, itu dia karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, Pak. Dia manusia, Pak. Seperti itu. Silakan Pak King. Oke. Pak Theodor tadi gimana? Bisa jawab? Pak Theodor nanti aja dulu. Pak King. Oke. Ya. Jadi begini saudaraku. Sebentar Bang Suma ya. Bicara iman tadi agak berbeda dengan saya. Saya baca Alkitab di kitab Matius. Ini jelas sekali loh ini ayat ini yang menerangkan. Tolong dicatat, Matius 26 ayat 28. Saya bacakan ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas ya? Itu sudah jelas. Darah yang ditumpahkan Yesus di kayu salib itu untuk penebusan, untuk pengampunan dosa. Apalagi yang mau disangkal dengan ayat ini? Ini jelas sekali. Yesus mengatakan, Yesus mati di kayu salib itu korban. Dia bukan korban. Dia menyerahkan diri. Dia bukan korban dari kita manusia mengorbankan darah manusia ke dewa Molok. Wah, itu jauh sekali pemikiran begitu, saudara. Jelas ini ayat jelas sekali di Matius 2 ayat 28. Sebab inilah darahku. Yesus yang mengatakan ini loh. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jangan jelas ya, Pak. Ya, baik. Iya, itu jelas itu. Jadi kalau Anda meragukan bahwa yang mati Yesus itu hanya Yesus mati itu karena kita korbankan dia, ya kan, kepada dewa Molok. Aduh, itu makanya saya bilang, Pak, baca Alkitab itu dengan hikmat. Hikmat itu bukan subjektif, objektif. Pak, jangan menambahkan. Kalimat saya tadi banyak yang dengar. Saya tidak bicara dewa Molok di sini, Pak. Tidak, ini kan Bang Suma ini selalu bawa dewa Molok di setiap cerita. Ya kan? Anda tidak usah lihat yang di bawah. Anda itu kan dengan saya tadi. Anda nggak usah bingung yang di bawah. Bang Suma tadi sudah ngobrol. Saya juga menanggapi Bang Suma. Ya, nanti habis ini Bang Juma. Oke. Ya. Udah, kasih kesempatan Bang Juma ya. Silakan. Oke, silakan Bang Juma. Ya. Baik. Jadi kita harus mengakui, Bapak juga harus jujur mengakui bahwasanya kita harus mengiyakan bahwasanya sebelum Kristen, sebelum Islam, yang pertama dulu adalah kaumnya Nabi Musa. Itu dulu. Kaumnya Nabi Musa diberikan syariat, diberikan hukum-hukum. Itu dulu kita pahami. Kedatangan Yesus kemudian adalah tunduk di bawah hukum itu. Itu dulu kita iyakan. Sehingga ketika ada perintah kemudian, Pak, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam hukumnya Nabi Musa, maka Yesus tak boleh dibunuh. Kan itu poinnya.
Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Tadi saudara bangga mengutarakan Yesus adalah orang yang tidak tercacat. Dia tidak ternoda dia. Kalau kemudian ada narasi dalam kitab saudara, dia mengambil keledai, dia kemudian ini dan itu, yaitu narasi dari orang Farisi terhadap Yesus. Tapi orang di luar Yesus semacam kesalahan satu titik pun. Berarti ada pemaksaan eksekusi terhadap Yesus. Makanya dalam kitab saudara di Matius yang sama 23, 26, orang-orang di sana, imam-imam yang ada dulu di mahkamah pada masa itu mencari-cari kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu bisa dibunuh. Jadi kalau Anda mengatakan dia dibunuh bukan untuk dewa Molok, tetapi untuk siapa? Sementara Tuhannya Nabi Musa, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, tidak pernah sekalipun dia meminta agar eksekusi mati untuk penebus dosa adalah hewan. Adalah manusia, Yesus pun dalam Matius 8 nomor 4 minta umatnya, kaumnya, pengikutnya, orang-orangnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Jadi kalau Anda mengambil narasi Matius 26, inilah darahku, inilah dagingku. Apa yang dilihat oleh orang Yahudi yang sesama dengan beliau? Apa yang kemudian dilihat dan diimani oleh orang-orang yang semeja makan dengan beliau? Apakah darah beneran? Apakah daging betulan? Tidak, Pak. Tidak. Narasi muncul daging, darah Yesus itu beneran adalah daging dan darah Yesus muncul dari orang Farisi yang Anda imani hari ini. Yang dimaksud inilah darahku, Yesus sudah menunjukkan loh, Pak. Dia pertontonkan, inilah darahku. Dia tunjuk lagi malah. Apa itu? Anggur. Inilah dagingku. Dia tunjuk juga. Apa itu? Roti. Orang-orang yang ada sekelilingnya tidak pernah berpikir bahwa roti dan darah yang dimaksud adalah tubuh daripada Yesus itu sendiri. Makanya pada saat dia disalibkan, murid-muridnya lari semuanya meninggalkan beliau. Dan ketika diajarkan di dalam ajaran Farisi yang Anda imani, dia bangkit pada hari ketiga. Tidak ada satu manusia pun di antara murid-muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan Yesus yang Anda tuhankan itu. Bahkan ibunya, Maria, ketika dia datang dalam kuburnya, itu dia datang bukan untuk menunggu Tuhan. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Dia bertanya, siapakah yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Harusnya kalau dia mengajarkan kebangkitan darah dan dagingnya itu adalah penebus, maka dia akan mengatakan, hore, Tuhan saya sudah tidak ada di kubur, berarti dia sudah bangkit. Tapi apa yang dikatakan? Siapa yang mencuri mayat Tuhanku? Berarti informasi ke Maria bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga itu tidak ada. Muncul euforia itu nanti di belakang. Setelah Romawi dan Yunani menjadikan kitab-kitab yang ada di masa itu lolos, di antaranya 3 kitab kanonik, yang lainnya ditolak karena menceritakan hal yang tidak sesuai dengan iman nenek moyang mereka. Barulah kemudian dikatakan Yesus itu bangkit dari kematian pada hari ketiga. Pembuktiannya, coba buka Bible sekarang, Lukas 24, yang muncul belakangan adalah ada tertulis tentang Mesias akan bangkit pada hari ketiga di dalam Torah, di dalam Mazmur dan kitab para nabi. Mau Bapak cari sampai kiamat, Bapak tidak akan pernah bisa menemukan itu. Artinya, cerita-cerita tentang Yesus bangkit, mati, dan seterusnya itu muncul nanti belakangan setelah Yesus itu nggak ada di dunia. Jadi cerita yang dibangun oleh Al-Quran, disalibkan dan dibunuh, itu berbeda dengan cerita Kristen. Berbeda, Pak. Cerita Kristen itu muncul ratusan tahun setelahnya. Tapi cerita Yesus dalam Al-Quran, itu cerita yang sesungguhnya. Beliau ditolak, beliau datang, mendapatkan pengaruh. Orang-orang yang tadinya membayar perpuluhan ke imam-imam Farisi, imam ahli Torah, kemudian bergeser mengimani Yesus. Mereka khawatir pamor mereka hilang oleh karena Yesus. Maka mereka imam-imam ini berunding mencari judul supaya oknum yang telah banyak mengambil perhatian jemaatnya ini agar segera dibunuh. Karena kalau tidak, jemaatnya semua akan beralih ke Yesus dan mereka tidak akan mendapatkan ekonomi. Itu yang benar, Pak. Itu yang benar. Makanya di Matius 28, endingnya adalah tentang tentara upahan, bukan tentang penyaliban, penginjilan, beritakan ke seluruh dunia, bukan. Para pakar juga menemukan itu. Apa yang kami temukan sebagai muslim ditemukan oleh pakar Bible sendiri. Matius 28 hanya berakhir sampai data nomor 15-nya. Ya, saya kira gitu, Bapak. Jadi kalau Anda mengatakan inilah darahku, inilah dagingku, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang ajaran kanibal.
Catat itu. Yesus mengajarkan agar mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Baca Lukas 5 nomor 14 dan baca juga Matius 8 nomor 4. Silakan. Demikian dari saya. Yang mau menanggapi silakan Pak King. Oke. Jadi persembahan itu tidak ada di ayat kita itu aja di Keluaran di 10 firman Tuhan itu tidak ada itu persembahan manusia, Pak. Tidak ada. Ya. Kecuali yang Bapak maksud itu dewa Molok. Dulu memang manusia itu kalau berdosa dia harus binatang yang jadi korban. Ya, untuk sebagai korban sesembahan pada Allah. Tapi setelah Yesus datang ke dunia, Tuhan mau supaya itu umatnya dekat dengan Dia. Kan selama ini umatnya kan jauh karena pemberontakan, ya kan? Dengan firman Allah mereka tidak hukum Taurat mereka tidak taati. Akhirnya Tuhan berkarya supaya umatnya itu dekat dengan itu dengan kematian Yesus di cross. Seperti Bang Suma katakan itu anggur darahku dan roti adalah dagingku, itu sebuah peringatan bahwa pada saat dia akan mati dan disalibkan nanti, ini adalah darahku. Itu sebagai simbol. Anggur itu sebagai simbol darahnya Yesus pada saat kematian nanti, dan roti itu adalah daging. Itu simbol yang dikatakan Yesus pada saat perjamuan. Seperti itu maksudnya, Bang Suma. Jadi seperti saya katakan, bahwa kita berbicara Tritunggal ini kan nggak ada habisnya. Sampai kiamat pun juga akan ada habisnya, Pak. Karena iman dengan akal tidak bisa, harus jalan bersamaan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Karena karya Tuhan dalam Alkitab, dalam kitab suci, itu 80-70% semua itu iman, istilahnya sesuatu yang tidak mungkin secara nalar manusia untuk bisa mengerti. Maksud saya begitu. Jadi Tuhan bekerja dari ketidakmungkinan, kemustahilan. Jadi bagaimana kita bisa mau menangkap akal pikiran kita? Ya kan? Kita berdoa saja kepada Tuhan, itu iman loh. Itu bukan akal, iman. Kita nggak lihat Tuhan itu Allah, tapi kita meyakini, itulah iman, keyakinan, kepercayaan bahwa Dia ada walaupun kita tidak lihat. Itu sudah 100% iman kalau kita berdoa loh. Jadi kalau bicara akal hanya sekian persen sajalah. Tapi maksud saya kalau kita berbicara menyangkut kekristenan, menyangkut isi Alkitab, saya nggak harus beriman. Anda berhikmat saja. Berhikmat itu ya itu seperti saya katakan tadi, lurus saja, tidak berat sebelah, objektif istilahnya. Jadi kalau kita subjektif, kita berasumsi. Jadi kita akan mencari-cari kesalahannya di mana. Seperti Yesus mengambil keledai, iya kan? Tidak dikembalikan. Itu karena secara logika saja yang main, ya kan? Yesus jadi berdosa. Tidak ada Yesus tidak berdosa. Kalau Yesus tidak berdosa, kita manusia orang berdosa semua. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Jadi saya heran kalau ada orang Kristen tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Wah, itu keyakinan terbesar itu sebagai Kristen, mau Protestan Katolik. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya sudah, Anda sudah 10% lagi. Nilai Kristennya itu 10% aja, sudah tinggal mualaf aja. Itu aja. Sebelum ke Pak Joma, ada tanggapan silakan. Bang Richard, Anda siapa sampai Anda memberikan persentase tentang keimanan seseorang? Yesus aja. Pak, saya tidak mempersensasi keimanan seseorang itu manusia dengan Tuhannya, Pak. Saya hanya heran, Anda sebagai orang Kristen, Katolik lagi, tidak mengakui Tritunggal. Pak King dulu. Iman saya, hanya saya dan Tuhan yang tahu, Pak. Bukan Anda yang menentukan keimanan saya. Saya tahu, tapi kan Bapak sebagai orang Katolik, Katolik itu keras, Pak.
mulut Ya, Anda saya kasih itu tahu Allah Bapa, Putra, Roh Dulu Kudus Pak itu. King, didengerin dulu Pak King. mulut Anda itu menggambarkan reputasi Anda. Anda berbicara seperti itu kepada kita karena kesalahpahaman saya mewartakan sesuatu, Anda mewartakan sesuatu. Sekarang gini aja Pak, Bapak mendingan baca kitab-kitab yang apokrifa Pak. Yang kebijaksanaan Salomo, Eteksiatus, Tobit, Yudit, 1 Esdras, 2 Makabe, 1 Makabe, 2 Makabe, Baruk dan sebagainya. Disitulah Bapak akan mendapatkan kebenaran sebenarnya di mana kesalahan letak-letak terjemahan ini. Jangan Anda berbicara kalau cuma berasumsi Pak, dan jangan Anda menilai keimanan saya. Karena hanya Tuhan yang bisa menilai keimanan saya. Oke. Pak Richard, saya tegaskan lagi sama Anda. Saat ini Anda sebagai apa dengan saya? Sehingga Bapak bisa seenaknya bicara menjadi seolah-olah representasi dari firman itu sendiri. Ngaco Bapak ini. Kecil. Suaranya Bang, kecil. Ngaco Pak King Richard ini seolah-olah menjadi representasi dari firman itu kepada orang lain dan memaksakan orang untuk mengakui Tritunggal. Ente siapa Pak? Hah? Dia meluruskan dengan kata-kata hikmat Anda. Luar biasa Bapak. Urusanku dengan pribadiku. Jikalau Bapak memang mempresentasikan firman itu, sekarang saya tanya, kedudukan Bapak di hadapan Tuhan sebagai apa? Belajar dulu Pak. Oke. Saya beri waktu Pak Richard paling lama 2 menit baru ke Bang Juma. Silakan Pak Richard. Oke, Gowit, Theodor. Saya cuma mengingatkan, saya tidak memaksakan keimanan Anda, urusan Anda dengan Tuhan. Itu pribadi kita masing-masing. Saya hanya meluruskan sebagai orang Kristen. Kalau masih sebagai orang Kristen, seorang Katolik, Protestan, kita meyakini Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau Anda sudah menyelenceng mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah seorang itu asumsi betul. Sebentar Pak Theodor. Sebentar dulu. Bahwa Anda bukan orang Kristen, saya katakan saja jelas. Kristen itu mengakui mengimani Tritunggal, Pak. Saya sesuai dan itu memaksakan Tidak, kehendak Bapak kan Bapak kepada umat Kristen Yesus tidak hanya bisa sebagai Bapak Tuhan saja. mempresentasikan Sebentar, diam dulu. Santai. Kau ini hanya naik untuk mencela sesama Kristen aja kau Bukan di sini. mencela. Saya hanya mengingatkan Anda mengaku sebagai orang Kristen, tadi tidak mengakui Tritunggal. Itu sudah melenceng sekali itu. Kalimat saya di mana yang tidak mengakui Tritunggal? Kalau Bapak mau bicara Tritunggal, Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kan? Itu tidak mengakui loh. Saya tanya, Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan nggak, Gowit? Sebagai Tuhan tapi bukan sebagai Theos. Paham di situ? Maksudnya sebagai Tuhan, bukan sebagai Tritunggal kan? Sedangkan Bapak tidak paham dengan Kreos dan Theos. Bagaimana Bapak memaksakan imam orang saudara untuk menjadi Tritunggal? Labas Bapak ini berpikirnya. Saya cuma mau sampaikan, kalau Bapak mau bicara tentang Tritunggal atau Trinitas, Bapak belajar di Katolik, Pak. Tritunggal dan Trinitas itu pemahaman dasar Katolik, Pak. Itu jelas sekali, tapi Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kan? Gowit? Astaga Tuhan. Pak, saya mengakui Yesus itu sebagai Tuhan tapi bukan sebagai Theos. Paham di situ? Jadi, Pak, Yesus sebagai Tuhan itu adalah Tritunggal, Pak. Sebagai Theos. Jadi hanya mengatakan kurios. Astaga Bapak, jangan memaksakan narasi Bapak kepada orang lain untuk mengikuti Tritunggal Bapak. Ya udah cukup dulu ya. Kita ke Bang Juma dulu ya, biar adem lagi. Bang Juma ada yang mau disampaikan? Iya, jadi kalau berbicara mengenai kurios itu tuan. Rasulullah Muhammad SAW juga itu disebut dengan tuan, Sayyid. Sayyid itu sebagai junjungan, sama seperti Yesus kurios. Itu udah benar itu. Sudah benar. Kalau di Indonesia berubah Tuhan menjadi Tuhan, berarti Tuhan yang dimaksud di sini adalah kurios, dan kurios ini adalah Sayyid, dan Sayyid ini adalah junjungan, manusia yang berada antara Tuhan dan umatnya. Siapa itu? Duta, wakil, utusan, rasul, nabi. Yang masalah kalau utusan dianggap sebagai Theos. Itu yang masalah.
Kalau dia dianggap sebagai Tuhan dalam perspektif Sayyid, junjungan, Tuan, itu tidak ada masalah di sana. Karena memang Yesus sejatinya sesuai dengan apa yang terlontar dari mulutnya, dia adalah Kurios. Dia adalah Tuan, dia adalah junjungan, dia adalah gembala, pembimbing, pengajar, guru dia. Bukan Tuhan. Di balik Yesus ada Maria. Di atasnya Yesus ada Yusuf. Di baliknya lagi ada Daud. Di baliknya lagi ada Salomo dan seterusnya. Musa, Abraham, sampai ke Adam. Di baliknya Adam siapa? Berhenti di situ. Karena Adam adalah ciptaan. Semua silsilah turun dari Adam. Semua ciptaan. Adam balik ke belakang tidak ada lagi. Selain daripada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu poinnya. Yesus berada di mana? Di antara kita yang ada sekarang dengan Nabi Adam. Dia berada di tengah. Berarti dia bersilsilah. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Dia Kurios. Dia Sayyid. Sayyidnya Isa atau Yesus alaihissalam. Udah benar. Saudara kita dari Kristen yang tidak mengakui sebagai Tuhan dalam arti kata Theos itu udah benar. Imannya udah lurus. Pengikut Yesus yang benar itu. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi saudara kalau mengatakan ini dan itu ya berdata dulu, berdata. Kita pakai data, berdialog itu di data. Silakan. Oke, Bang Suma. Kalau pesuruh, ya itulah sama dengan seperti nabi, iya kan? Kalau Yesus jelas bukan dia seorang nabi, bukan seorang rasul. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Ya kan? Perkataan Yesus. Kemudian Yesus memegang kunci surga. Ya, akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di Al-Quran juga mengatakan, ya, Yesus berkuasa di dunia dan di akhirat. Ya kan? Yesus, kalau di Al-Quran, Yesus tidak mati. Yesus ada di atas, di surga. Ya. Orang yang ada di surga itu siapa? Emang Nabi ada di surga saat ini? Yesus berkuasa dan akan datang lagi. Yesus dari Bapa, dia akan kembali lagi ke Bapa. Dan sekarang dia ini ada di surga. Itulah mengatakan bahwa Yesus itu bukan sekedar seorang nabi atau rasul atau guru, tapi dia adalah Allah. Ya. Jadi dia memegang kunci surga loh, yang membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Di Al-Quran juga mengakui itu. Dia akan datang kembali nanti pada hari kiamat. Gitu, Pak. Ya, sekali lagi ya sebelum ke teman-teman kita. Jadi gini Bapak. Umat Islam mengakui Yesus itu sebagai orang yang luar biasa. Berkuasa dia. Yes, betul. Oh, dia berkuasa. Tapi dia tidak maha kuasa. Berkuasa Yesus itu. Berkuasa membangkitkan orang mati. Berkuasa membuat orang buta melihat. Berkuasa. Justru bisa membunuhnya. Kalau berkuasa tapi dibunuh oleh manusia, kayak mana ceritanya berkuasa kayak gitu? Disiasati dengan kesaksian-kesaksian palsu. Iblis kemudian masuk ke Yudas untuk propaganda pembunuhan, penangkapan terhadap dia. Kalau dia berkuasa, mustahil dia mati. Memang Yesus berkuasa. Pak, kami Islam itu mengakui, bahkan di Islam itu ya, tanah liat dibentuk, ditiupnya hidup. Tapi tidak menjatuhkan kami untuk menuhankan dia. Kenapa? Dia manusia. Dia ada dari sesuatu yang tidak ada. Kalau Anda mengatakan dia ada sebelum Abraham ada, kecil itu. Salomo mengatakan dalam Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya. Aku ada sebelum langit digariskan. Salomo loh yang bilang gitu. Coba. Jadi belum lagi ketika Anda mengatakan di dalam Matius berapa tadi? Matius 28:18. Kepadaku diberi kuasa di dunia, di surga dan di bumi. Pak, sekali lagi saya katakan, Anda coba carikan saya data di mana Yesus pernah mengatakan dia terangkat ke surga. Kalau ada, channel saya aku tutup, hari ini saya terakhir jadi apologet. Tidak ada Yesus mengatakan aku ke surga, Pak. Dia mengatakan aku ke langit. Auranon. Itu bukan surga kalau auranon. Surga itu paradeso.
Jadi terjemahan Anda telah membuat kuping Anda itu menjadi enak. 1 Korintus 15 nomor 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi tiba kesudahannya, di mana Yesus itu akan memberikan kembali kuasa yang sudah diberikannya kepada Allah Bapa. Sehingga di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan melihat Yesus, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Catat itu Pak. Kita akan sama seperti Yesus Kristus, sebab kita akan melihat Yesus Kristus dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus. Jadi kita akan melihat dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan sebenarnya Yesus itu sebenarnya apa? Manusia. Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, kita akan sama seperti dia. Berarti kita juga Tuhan. Kalau dia adalah manusia, keadaan yang sebenarnya, maka kita juga memang betul manusia. Kalau dia dipaksakan sebagai Tuhan, tidak mungkin Pak. Itu dihalangi oleh 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan yang diberikan kepadanya ke Allah Bapa. Selesai dia kembali seperti kita dalam keadaan yang sebenarnya. Baca Kisah Para Rasul 2, terakhir 30 detik. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus dari Nazaret yang ditunjuk oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara Tuhan, agar Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus. Berarti mujizatnya Yesus, kekuatannya Yesus, mujizat-mujizatnya Yesus itu adalah dari Allah, yang kemudian Yesus sebagai perantara untuk mempraktekkan di depan Bani Israel. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian hanya seorang King Rikar, bahwa semua mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, mujizat dan tanda-tanda itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa kesemuanya itu, pekerjaan-pekerjaan itu yang membuktikan dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Dah selesai di situ Pak. Jadi bukan hanya sekedar iman, harus berdata, logika, sehat, harus main. Oke, saya kira seperti itu. Sini sudah azan, saya pamit untuk sementara. Silakan saudara-saudaraku lanjut. Habis maghrib 10 menit saya kembali bersama dengan saudara. Terima kasih Pak King Rikar. Silakan saudara-saudaraku yang lain untuk dilanjutkan. Ya. Pak King, silakan Pak King disangga dulu. Oke. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Banyak tempat tinggal berarti Yesus menyediakan suatu surga buat orang yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku ke situ datang menyediakan tempat bagimu. Yesus menjanjikan suatu tempat Firdaus buat umat orang yang percaya kepadanya. Percaya itu sebagai jelas apa Pak? janji Saya Yesus. potong. Jelas Saya itu janji potong. Yesus. Saya potong Pak, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan dan Allah bagi kami. Ya. Jadi itulah. Jadi dia menyediakan, dia menjanjikan tempat surga. Jadi kayaknya Pak King harap Seorang banget pun ini. datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Itu sudah jelas. Tidak ada jalan yang dikatakan lurus kalau tidak melalui Yesus. Yohanes Di Al-Quran juga 14:6 Pak. mengatakan Isa Yohanes adalah 14:6. jalan yang lurus. Kan seperti itu. Kan jalan Pak, bukan tujuan. Jalan menuju tujuan ke surga, maksudnya jalan yang lurus. Anda yang di Al-Quran apa Pak? Jalan yang kemana Pak? Saya Ya, tanya jalan Pak Andi. ke surga Jalan Pak. kemana? Iya ke surga, ya itu pas ke Makassar. Pak Richard. begitu, Ya. Bos. Saya lagi ya. Silakan Pak Andi. Tadi Pak Richard mengatakan bahwa kalau mau selamat ya percaya Yesus sebagai Tuhan. Artinya orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan tidak selamat, kan begitu? Ya jelas, Yesus mengatakan tidak seorang pun datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, Itu sudah jelas tuh Pak Andi. Itu Iya, tidak sebentar. tapi tersirat. Ya ntar Pak King.
Saya Siap. paham itu Yohanes 14:6. Jadi teman-teman, siapapun manusia di muka bumi ini tidak mengakui Yesus Tuhan, artinya tidak selamat menurut Pak King. Ya Itu sama ya. lah. Kalau tidak percaya Nabi Muhammad juga tidak akan kenal surga kan begitu juga kan? Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan, ini masalah Tuhan Pak. Jangan Iya. jangan Tuhan dengan Nabi dulu, Iya, gantian dulu. apa bedanya istilah perkataan seperti itu suatu Tar dulu, jaminan? Pak King, Iya saya kan? lagi Pak Gitu King. Bang Andi. Saya kelarin dulu. Iya, silakan. Ya. Kalau Anda iman Anda seperti itu ya silakan saja Pak King. Iya, saya juga kalau iman Anda Tapi seperti menurut itu. Yesus, siapa Yesus? Yesus tidak pernah mengklaim dirinya seperti yang Anda klaim itu. Satu. Ini kan ini Bang Andi. masalahnya loh. Gantian Bang dulu Andi, Pak, sebentar Di dulu. Alkitab tidak ada itu tersirat aku dan Bapa adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Maksud saya itu siapa? Tar Bapa dulu, itu Pak King. Allah pencipta. Jadi tidak ada klaim dari Yesus yang Anda klaim itu gitu loh. Itu satu. Kedua adalah Yesus itu mengklaim dirinya utusan. Tidak pernah mengklaim dirinya ya seperti Anda anggap Tuhan kan begitu. Nah sekarang ini yang mana sih sebenarnya yang dipercaya? Omongan Pak Richard sendiri atau yang pernah diajarkan oleh Yesus? Yang mana yang dipercaya sebagai orang Kristen nih? Menurut Anda? Pak, Yesus mengatakan gini Pak, tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak lewat aku, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oke. Siapa yang berani mengatakan seperti itu Pak? Oke. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Oke. Dia berkuasa di surga, di bumi. Oke. Al-Quran juga mengakui. Oke, kalau Yesus Siapa berkata, itu yang bisa begitu? Pak King, kalau Yesus berkata dirinya utusan, bagaimana itu? Betul, dia sebagai utusan juga kodratnya sebagai manusia di dunia, dia sebagai utusan. Dia mengatakan, saya juga tidak mengatakan, tapi utusan ya menyampaikan sebagai kodratnya manusia karena Yesus itu adalah perkataan Allah. Itu. Tadi Anda Pak King dari Yesus awal adalah kan, perkataan Allah. Pak King tadi udah dari awal mengatakan Yesus itu diciptakan. Kan Yesus itu Allah itu maksud saya gini, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya kan Bukan tadi Anda firman mengatakan ciptaan. Bukan firman ciptaan. Dia adalah firman itu sendiri. Pak King, Beda. dulu. Saya belum kelar loh yang Pak. ciptaannya beda kalau ciptaan. Pak King gantian. Saya perhatiin dari awal tadi Anda sepakat bertiga loh, bahkan sepakat dengan Pak Jumpa. Yesus itu diciptakan oleh Bapa, kehendak Bapa sehingga ada Yesus. Yang dikatakan ciptaan Bentar tadi dulu, itu Pak. Bang Andi, sorry sebentar. Itu Iya. kan karya. Kan dia bilang karya Iya. itu diciptakan memang. Iya. Karya itu perencanaannya diciptakan, dibuat, diproses. Iya. Itu karya. Ya, Tapi Yesus kalau itu. Yesus mau dikatakan ciptaan, saya nggak mengatakan Yesus adalah ciptaan. Oke, Yesus Tapi itu. yang dikatakan tadi karya. Ya, Yesus itu adalah karya Bapa toh. Jadi Bapak berkarya, jadi Yesus kan begitu. Oke. Begini, Bapak Ya, berkarya dalam pengajaran, dalam tugas Yesus di dunia Aduh, sebagai juru selamat. Itu karyanya, Pak. Ya, jadi dengerin dulu Itu yang saya dulu. maksudnya. Saya kelarin Yesus dulu berkarya Pak. di dunia. Pak King, Maksudnya saya kelarin dulu, baru Pak King yang ngomong gitu loh. Silakan. Sepotong-sepotong. Habis Bapak bertanya satu sepotong-sepotong, jadi saya jawab sepotong-sepotong. Enggak, langsung Bapak potong gitu. Jadi saya suaranya nggak mau ribut gitu. Ya, silakan. Ayo Pak Andi, saya udah tahu kalau Anda bertanya. Saya nggak nanya Saya udah ini. tahu polanya. Saya nggak nanya, saya tadi mendengarkan. Karena sambil menunggu Bang Juma nih. Karena di Jakarta belum maghrib, di sana udah. Awal tadi itu Anda sepakat bertiga, Yesus itu hasil karya Bapak di surga. Jadi Yesus. Ya, karya Allah. Kedua adalah Yesus itu tertulis banyak di Bible, dia adalah utusan. Anda juga akui gitu loh. Betul, Nah, saya gitu akui ya. kalau Yesus dia mengatakan dia adalah utusan. Betul. Nah, sekarang ini ya, saya minta pendapat Anda ini. Kira-kira logisnya di mana? Masuk akalnya di mana? Utusan itu bisa menjadi Tuhan, gitu loh. Coba diterangkan. Ya oke, saya jelaskan ya. Sebentar, Pak Riko. Pak Ya, Riko jadi di-mute gini. dulu, Pak Riko. Berisik. Saya kembali lagi Pak Andi, ya kan. Yesus mati di kayu salib menebus orang berdosa, bukan menebus dosa ya, orang yang berdosa, bukan menebus dosa. Bukan Beda. saya tanya, bukan itu saya tanya, Ya. Pak. Tunggu, saya jelaskan Pak, Bang Andi, sebentar. Jadi itu adalah karya Tuhan. Yesus bukan ciptaan, tapi
proses karya Yesus di dunia itu adalah karya Tuhan di belakang. Kematian Yesus itu memang sudah dikaryakan Tuhan. Jadi dia bukan itu berdasarkan orang Romawi dipersembahkan ke dewa Aduh, Riko. Molok. Turunin Tidak. Riko dulu deh. Bunda Esti berisik dia disuruh mute kok. Jadi Yesus itu memang menyerahkan dirinya, Pak Bang Andi. Dia menyerahkan dirinya. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib, Pak. Ya, hanya memang kodratnya sebagai taman Getsemani, iya kan, kodrat sebagai manusia, ya janganlah cawan ini berlalu. Sampai 3 kali dia mengatakan kepada bapaknya. Itu orang bertanya, kenapa Yesus berdoa? Kalau secara akal kok Yesus berdoa kepada dirinya sendiri dong? Itu kalau Anda bicara akal, iya kan, jelas karena Anda memakai akal. Ya. Udah? Oke, baik. Ya gitu, Riko mending turun di bawah dulu, lu naik berisik bro. Kalau mau naik di mute gitu loh. Dari awal tadi ya. Halo. Sebentar Sorry, Pak. ada telepon masuk. Iya. Jadi Ya. Pak. Jadi itu saya katakan, kita kalau masih berbicara ngomong akal, sedangkan konsep ketuhanan itu 80% kepercayaan keyakinan, Pak. Kalau akal ya pasti Bapak bingung. Yesus berdoa kepada diri sendiri. Seperti itu, Bapak tadi kan secara logika, nggak bisa logika kalau secara ini. Saya hanya minta secara objektif aja, Pak. Berpikir secara objektif, berhikmat. Anda nggak perlu beriman jadi orang Kristen. Gantian jadi, Pak ya. Tidak berat sebelah, tidak subjektif. Karena kalau subjektif berbicara, Anda akan mencari kesalahan-kesalahan. Pak Kim mendengarkan saya nggak? Jadi berdosa. Pak Kim mendengarkan saya. Bang Andi. Ya, Pak Kim mendengarkan saya nggak? Jadi kita memang berhikmat, Pak. Kalau berbicara ini sulit kalau kita mau ketemu, ya biar sampai kiamat pun Bang Andi. Tidak akan selesai. Dan ini terus yang diulang-ulang terus. Dan membuat orang-orang Kristen yang iman yang istilahnya masih standar-standar yang kurang paham, ya pasti juga bingung. Karena akan terarah dengan akal. Larinya ke akal. Oh iya, bisa begitu. Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Siapa yang membangkitkan Yesus? Dirinya sendiri. Bingung orang jadinya kalau bicara akal. Yesus kodrat sebagai manusia, dia mati, dia lapar, dia mati. Siapa yang membangkitkan? Di Alkitab memang ditulis ada Allah yang membangkitkan, Allah itu sendiri. Gantian Pak Kim. Oke, mohon maaf. Kasih Riko dulu. Jadi kalau saya bicara akal itu ada cuma 20% keyakinan kepercayaan. Tapi ya itu saya kembali lagi pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir secara karena kalau bicara subjektif, ya sudah, pasti Anda akan cari kesalahan-kesalahan. King Rikar, mohon maaf ya Allah, dari tadi aku ngomong mohon maaf, kita iklan dulu, kasih Bang Riko, silakan Bang Riko, biar diganti sama yang lain, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal dari saya Riko PD Nasional dari Bangka Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung. Yang berminat silakan aja follow kami terlebih dahulu, lalu DM dan WA kami ada di bio untuk pemesanan ya. Yang kami jual adalah empek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, terasi udang khas Belitung dan kopi kongji dari Belitung. Terima kasih. Insya Allah kami amanah dan halal. Insya Allah ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo. Oke, saya lanjut atau gimana nih? Ya, silakan lanjut. Ya itu saya ulang-ulang ya. Saya sampai berapa kali mengatakan bicara konsep ketuhanan ya. Kita itu 80% keimanan, 20% akal berpikir. Akal berpikir kita dengan kejadian-kejadian yang Tuhan bernubuat dalam kehidupan iman kepercayaan kita itu lebih banyak yang tidak kemungkinan ya, yang sulit dijangkau oleh akal. Jadi saya bilang tidak perlulah baca Alkitab, tidak perlulah secara beriman. Cukup saya cuma minta secara berhikmat, secara objektif bukan subjektif. Kalau bicara subjektif Anda akan ketemu dengan tafsir-tafsir, pemikiran asumsi Anda sendiri, seakan-akan mencari kesalahan-kesalahan isi Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu panjang bicaramu dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali bicaramu. Saya tadi dokter Andi udah bilang gantian kau ngomong. Kamu ini lahir dari mulut duluan ya, Geng?
Bos, saudara, kalau mau bicara saya dengan Bang Andi tadi. Ini juga ada telepon masuk. Tadi kan panjang kali kau ngomong tuh. Gantian lah. Ya gantian. Begini, izin. Tadi kau ngomong aja nggak kasih orang bicara. Ngomong mulutmu itu. Jaga. Izin Pak Richard. Itu. Pak Kian Richard. Saya ini menarik sekali nih, dari awal pembicaraan Anda selalu berbicara objektif. Tapi mohon maaf sekali, kalau Anda bicara sekarang, itu cuma Anda bisa mengucapkan objektif, tetapi Anda tidak sesuai dengan kata, dengan perbuatan lah. Contohnya? Maksud saya gini, contohnya begini, Anda memaksakan kehendaknya, Anda selalu mengatakan kalau berhikmat itu objektif lurus. Nah, bukan memaksakan itu, Pak. Memang itu patokannya kalau membaca kitab, Pak. Itu bukan. Sebentar. Berhikmat. Sebentar, Pak. Saya masih bicara. Bang Richard, sebentar dulu, dijelasin dulu ya. Oke, silakan. Tadi Bang Richard banyak kali tadi ceritanya, ya. Ya, oke, karena silakan saya Bang dengan Pak Peta. Andi. Iya, Iya, tadi Bang Andi sudah tegur, Bang Richard udah, Bang Richard, tapi Bang Richard nggak denger. Ngomong aja. Pak Richard gini. Sekarang beliau udah turun. Bicaralah. Ya, oke. Ya, gini Pak, kalau objek itu kita tidak boleh berat sebelah. Itu namanya objektif. Ya. Sementara Anda yang jelaskan, ada Pak Theodor di sini, ada Bang Wid di sini. Itu kan menurut persepsinya mereka. Anda memaksakan bahwa Tritunggal tidak bisa Anda terima. Itu kan memaksakan kehendak namanya. Itu bukan lagi objektif. Jadi Anda sudah keluar daripada konteks hikmat yang Anda sendiri gaung-gaungkan sendiri gitu loh. Nah, itu kalau menurut Anda seperti itu. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa memaksakan Yesus adalah Tuhan. Itu menurut persepsi Anda. Tetapi kalau orang lain, apakah mau dipaksakan? Nggak boleh seperti itu. Itu kembali lagi tidak objektif namanya. Sebentar, saya belum selesai bicara. Ya, Anda tidak objektif lagi. Sementara kita di sini selalu berbicara objektif. Kalau menurut saya, Pak Theodor dan Bang Wid tadi itu sudah sangat objektif melihat konteks yang tertulis di dalam ayat Bible. Ya. Satu contoh ya, saya tidak mau lompat, cuma nggak usah ditanggapin. Pasti lagi asumsi kalau seumpamanya saya angkat ayat ini. Yohanes 17 ayat 3. Itu nggak bisa ditafsir, tapi pasti ada tafsir. Bukan begitu loh. Itu kontekstual loh. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu saja Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu udah eksplisit sekali. Tidak ada tafsiran lagi. Menandakan bahwa Yesus itu adalah bertuhan dan dia sebagai utusan. Itu jelas. Tapi saya yakin dan percaya Anda akan mentafsir ini, akan mengeksegesis. Itu. Silakan. Oke. Betul. Oke, ada ayatnya mengatakan, ya, Yesus itu kan kita kembali lagi ke konsep ketuhanan, Pak. Itu bingungnya di situ. Karena Anda hanya mengandalkan akal saja, bukan iman, ya kan? Sebentar saya ngomong. Jadi karena Yesus dikatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Pak. Itu pegangannya. Yesus juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan yang seperti ayat yang Bapak katakan tadi, itu ya jelas. Itu kodratnya dia sebagai manusia. Itu karena Yesus di dunia memang sebagai manusia. Jadi wajar kalau dia ngomong seperti itu, dan dia juga berdoa kepada Bapaknya. Kalau bicara akal kok berdoa pada diri sendiri? Silakan Bunda Rahma. Silakan Bunda Rahma. Dari tadi bicara dia. Silakan Bunda. Silakan. Oke, maaf ya Bang, siapa ya, King Richard ya. Gini Bang, kalau mengimani kalau keyakinanmu hanya imani ya, lebih imanmu lebih ini ya, tanpa dibarengi dengan akal, cuma imani gini. Coba apa di Bibelmu itu kalau imanmu sebesar biji sawi atau sesawi, gunung pun bisa kau pindahkan, bisa kau ceburkan ke laut. Nah, itu kalau cuma iman ya, cuma iman. Jangan-jangan kamu ini sudah setengah mati mau memindahkan gunung, Bang. Nah, itu kalau tidak diikutkan akal ya.
Belum lagi tuh minum racun maut ya, minum racun maut di Markus. Kalau cuma imani bisa saja kau minum, kau akan tewas. Tapi akal diikutkan ya, jangan ditinggalkan akal dalam beragama ya, mengimani sesuatu gini. Di dalam Bibelmu tertulis ya, Yohanes 17:3 itu jelas di situ ya. Allah itu ya, hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Mengenal hidup yang kekal itu ialah mengenal Allah satu-satunya, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu sejalan dengan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam pemahaman Trinitas ya, Trinitarian ya, seperti yang Pak King Richard pahami, di situ mengatakan Trinitas itu adalah Esa kan, Esa. Padahal arti Esa itu yang kalian pahami, Esa itu kesatuan, terdiri atas Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal Esa itu apa artinya? Esa itu tunggal. Tunggal artinya satu. Ya. Sama-sama seperti di Yohanes 17. Dua-duanya ini perkataan Yesus ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama pula halnya di Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti satu bang, satu. Jadi kalau kamu mengartikan Esa itu adalah kesatuan, itu salah. Karena Esa itu artinya tunggal, KBBI ya. Tunggal, tunggal itu apa? Satu. Jadi dua ayat ini ya, itu sama, ini pernyataan Yesus semua. Nah teman-teman memasukkannya atau Bapak Gereja memasukkannya paham Trinitas ini, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini adalah sebuah ayat sisipan ya, Yohanan koma ya, itu adalah sisipan. Dan memang kalian bingung memahami kalau kalian mau mengimani tentang Trinitas, bingung, putar-putar 7 keliling. Karena Yesus itu memposisikan dirinya sebagai utusan anak manusia. Aku sudah lihat ya, 80 sekian, 83 atau 84 di Bibelmu itu Yesus itu anak manusia. Sejak dia turun ke bumi, ya, sejak dia dilahirkan, malaikat Gabriel sudah menyampaikan bahwa dia ini manusia. Engkau akan melahirkan seorang laki-laki, anak manusia. Engkau beri nama dia Yesus. Ketika dia terangkat, anak manusia terangkat. Ketika turun kedua kalinya, anak manusia turun kedua kalinya diiringi oleh para malaikat. Nah, ini makanya kalian tuh bingung sampai sekarang. Dua yang menjadi persoalan kalian sekarang, Bang. Ya coba kalian Itu pikirkan yang ya. kosong, yang ruangan yang kosong itu buat Bang Handi. Bang Handi, ruangan yang kosong itu buat Bang Handi. Mohon maaf Bunda Rama, silakan lanjut. Oke, terima kasih host. Nah, ada dua yang menjadi pokok pembahasan kalian yang belum final sampai sekarang ya. Satu, firman yang menjadi buku atau Bible yang kalian pegang sekarang. Kedua, firman yang menjadi manusia. Itu belum final. Inilah yang membuat kalian bingung. Karena apa? Memaksakan manusia menjadi Tuhan. Padahal di Bibelmu Yesus itu mengaku dia utusan. Ya utusan tidak bisa dijadikan Tuhan, Bang. Yesus menempatkan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya Allah. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah hai orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, ya, yang dinyatakan kepadamu sebagai dengan kekuatan-kekuatan tanda-tanda, dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini diberi mukjizat, memang dia bisa menyembuhkan orang sakit. Semua Bunda, nabi jangan diberi panjang-panjang mukjizat. juga Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Saya terima tambahkan kasih. sedikit ya, sebelum ke Pak Richard saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi Pak Richard, saya mau mengajak berpikir objektif lagi nih. Anda sendiri di dalam kitab Anda mengatakan bahwa keras kepalaan orang-orang sebelumnya sehingga Tuhan sendiri yang harus turun tangan. Itu yang sering saya dengar ya. Nah, sementara kita dalam beragama itu Allah mempermudah kita untuk memahami. Tapi kalau konsep Anda mengatakan iman adalah 80%, akal 20%, itu sangat logis. Nah, ini objektif lagi nih.
Nah, terus yang kedua, tentang kita berbicara masalah firman. Semua orang tahu bahwa firman itu adalah perkataan. Ya, perkataan. Nah, sekarang apa yang mau dikatakan Tuhan kepada manusia? Kalau menurut saya, ya mohon maaf ini, kalau menurut saya, kalau salah tolong dikoreksi. Firman itu belum apa-apa. Karena perkataan. Contoh begini, ya. Bansuma berkata, apakah itu sudah dijadikan sebagai patokan? Kan belum dia katakan apa-apa. Belum ada hasil yang diberkata. Ya kan? Ya kalau di dalam Islam, Allah berfirman, kun fayakun, itulah hasil daripada buah firman. Nah, di mana hasil buah firman daripada di Kristen, menurut itu, ya Yesus. Jadi, Yesus itu bukan firman, tapi buah daripada Allah berfirman. Kayak seperti itu. Jadi ini objektif lagi Pak Richard ya. Karena selalu saya mau mengajak objektif dari tadi. Dari awal berulang-ulang objektif. Tapi di dalam narasi-narasi yang Anda bikin, Anda yang katakan, itu tidak ada yang objektif. Tapi semua subjektif dan pemaksaan kehendak. Terima kasih. Oke. Saya jawab, Pak Peta. Saya ke ibu dulu yang tadi, yang pertama. Mengatakan imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ya. Yang dimaksud Pak Richard, sebelum lanjut mohon maaf dulu ya, saya salat maghrib dulu ya. Lanjut. Oke, silakan. Jadi itulah tadi kalau kita berbicara secara letterlet yang tertulis di Alkitab, itu kan bingung. Kok biji iman sekecil, biji sesawi itu kan kecil sekali, tapi kok bisa memindahkan gunung? Ya itulah kalau kita tidak secara iman. Maksud saya gini, saya tadi mengatakan bahwa membaca Alkitab ya itu bukan cuma iman, tapi secara logika dan iman bersamaan, tidak bisa terpisah. Dan tetap saya mengakui harus berakal juga. Ya kan, tidak sepenuhnya memang beriman, tapi membaca kitab suci, iman dan akal harus jalan bersamaan. Seperti Anda mengatakan, iman sekecil biji sesawi, tapi bisa memindahkan gunung. Itulah kalau berbicara secara iman, kalau secara akal tidak mungkin. Kok apa maksudnya? Bingung kan jadinya, malah jadi ke asumsi liar. Tapi kalau kita secara beriman, maksudnya Yesus adalah iman sekecil apapun, semua bisa terjadi. Gunung pun bisa aku pindahkan. Itu bahasa yang istilah yang mudah supaya Anda bisa mengerti. Jadi begitu besarnya, walaupun iman sekecil biji sesawi saja, gunung kau perintahkan bisa pindah. Itu maksudnya Yesus seperti itu. Tapi kalau secara logika, kok bisa? Maksudnya gimana? Bingung. Jadi kita berasumsi. Nah, seperti di Yohanes 17 ayat 3. Iya kan? Nah, saya bacakan ayat sebelumnya supaya tidak terpisah ayat ini. Karena di Alkitab itu ayat itu tidak berdiri sendiri, ada juga ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi supaya makna tidak lepas dari konteksnya juga. Jadi ayat yang pertamanya mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah aku, anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Memberi kuasa kepada Yesus segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Itu nggak ada yang bisa, nabi rasul yang bisa berkata seperti itu, memberikan hidup yang kekal. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu. Kita masuk ke ayat 3-nya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini kata utus. Itu baru nyambung. Itu kan nyambung. Sebentar. Nyambung kan. Terus ayat berikutnya.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Tuh, kemuliaan yang kumiliki di hadirat Tuhan, di hadirat Allah. Jadi dia juga Allah sebelum dunia ada. Tuh, penjelasan berikutnya, sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah di hadirat Allah. Karena Anda hanya memotong di ayat 3-nya aja tadi. Jadi terkesan seperti itu. Tapi ayat ini sampai panjang loh. Ini sebenarnya ini ayat kalau dibacakan semua. Ya, jadi itu sudah menjelaskan semua. Siapa yang memberikan hidup kekal? Yesus tadi di situ. Mengatakan yang memberikan hidup yang kekal. Siapa yang berani nabi rasul yang bisa memberikan hidup yang kekal? Nggak ada. Hanya Yesus hidup kekal, hidup selamanya. Di surga nanti dia sudah menyediakan tempat. Aku menyediakan tempat. Ada banyak rumah di rumah Bapakku. Aku menyediakan tempat buat bagimu. Aku tanggapi dulu dikit ya sama ke teman-teman karena dia tanggapi tadi ya. Aku tanggapi dikit dulu ya Bang. Ya tadi itu kan udah benar itu Bang Richard bahwa Yesus itu apa tadi ya sebelum Yohanes 17:3 ya, Yohanes 17:2 ya. Yohanes 17 ayat 3 yang Ibu katakan. Oh, tapi kan ada ayat sebelumnya, ada ayat sesudahnya. Ya, hanya mengambil ayat 3. Sebentar. Iya, sebentar. Yohanes 17 dua dulu tapi kan. Ada ayat juga yang sebelumnya, ada ayat sesudahnya yang menjelaskan. Oke. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu, ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau, yaitu Allah satu-satunya loh. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sebab, ini ya di Yohanes, tunggu aku cari ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ini pun di Bibelmu. Jadi, pengakuan Yesus bahwa dia utusan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ya kan? Makanya Yesus ini bisa bermukjizat. Semua nabi-nabi bisa bermukjizat. Tadi yang aku bahas itu di Kisah Para Rasul 2:22 bahwa dia Allah melakukan kuasa-kuasanya melalui perantaran Yesus. Ya, Yesus dengan cara Yesus berdoa dengan izin Allah. Semua nabi bermukjizat ya. Musa, Nabi Isa, Rasulullah itu atas izin Allah. Dan ketika Yesus ini dia penyampai firman, dia berkata di Yohanes 17:4, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dengar ya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka. Bang Handi kenapa turun ya? Gara-gara Turun ya. karena tadi ribut itu loh, Bunda, langsung turun dia. Mungkin dia sholat, Dia mau mungkin dia sholat sholat. kali. Ya, Aku jangan selesaikan berasumsi. ayatnya nih Bunda host ya. Aku selesaikan ini satu nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ini jelas ya, memang perkataan Yesus, dia menjanjikan hidup kekal. Tetapi katanya hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Gitu Bang. Dan Yesus Kristus utusan. Lanjut yang lain, terima kasih. Boleh bisa masuk Islam nggak Om? Tujuannya apa? Masya Allah. Ya pengen aja Om. Alhamdulillah, apa sungguh-sungguh dek? Iya sungguh-sungguh. Silakan Bunda Host. Tanyakan dulu. Aku lagi di luar, tar 5 menit. Aku lagi di luar, tar 5 menit. Oke. Ya, sebentar ya Bang Kres ya. Bentar ya, ada Gurunda ini sebentar. Sabar. Silakan. Loh, si itu turun lagi ya. Silakan Bang
King. Oke. Tanggapi atau Bang Theodor. Theodor mau tanggapi silakan. Yang mau tanggapi silakan. Oke, saya kasih. Silakan dulu, Bang Theodor. Dari tadi diam terus nih. Om, Ya, silakan Bang Theodor. Ibu ini Om. Bukan dia, Ya. cuma dari tadi ada Sebentar tamu. kalau betul-betul Abang disarankan buka ini ya open cam ya. Oke Om. Dinda Crash. Jadi Kok Pak King cepetan? Richard, itulah yang digambarkan oleh teman-teman yang lain, bahwa betul memang tadi Pak King Richard mengatakan imam dan akal itu seiring sejalan. Cuma yang diasumsikan kepada Bang Richard, kepada saya, seolah-olah mendulukan akal kepada imam. Kan itu menjadi persoalannya. Seperti tadi ada logika perumpamaan imam sebiji sawi. Nah, kalau kita tidak menggunakan akal kita menerjemahkan imam sebiji sawi ini, bagaimana mungkin kita mengenal imam itu sendiri? Seperti apa kita harus mengenal biji sesawi itu? Nah, Bapak King Richard bilang ini narasimu, ini asumsimu, ini segala macam-macamnya. Ditambah lagi dengan polemik bahwa Bapak memaksakan seseorang Mohon untuk maaf, Putri Tunggal Bang Bapak. Theodor, mohon maaf, Ya. suaranya kecil ya. Mohon maaf, suaranya kecil. Nah, Coba kedengaran, di ini, kedengaran. biasa. Oh, gitu ya. Lanjut. Dan apalagi tadi Bapak men-pressure seseorang untuk mengakui Tritunggal. Salah nggak kalau akal dan imam saya bicara bahwa Yesus itu sebagai utusan, sedangkan berapa kali di Alkitab mengatakan kalau tidak melalui aku dan dia, aku dan dia, aku dan dia. Utusan loh Bapak King Richard. Pakai di situ letak akal itu untuk bicara. Ketika kita mengenal imam kita melalui akal, barulah terjadi bagaimana kita mengasumsikan Alkitab itu sendiri dengan ayat-ayatnya. Jadi dari tadi Bapak bicara secara objektif. Saya mengeluarkan objektifas saya loh dari tadi itu. Tapi asumsi Bapak menarasikan muter-muter sendiri. Oke, sudah? Sekian aja Pak sama saya. Terima kasih. Oke. Jadi begini saudaraku Theodor, ya kan? Secara umum kita sebagai orang Kristen jelas kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, jangan Anda mengatakan bahwa Anda seorang Kristen. Ya. Kalaupun Anda mengatakan saya tidak mengakui Yesus, ya oke, sudah silakan itu pendapat pribadi Anda. Saya hanya menjelaskan saja. Ya, prinsip kekristenan adalah mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan tetap Anda beribadah ke gereja dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya kan, karena di doa-doa itu selalu mengatakan Stop menarasikan bahwa mengeneralisasikan bahwa setiap umat Kristen itu harus mengakui Tritunggal. Oh memang, Kristen Pakai itu mengaku akal untuk Tritunggal dari bicara. mana? Itu Itu kenapa Anda pemikiran sendiri yang berbeda Bapak, sama gitu kayak loh. Daud? Apakah harus berhikmat Ya ampun, Anda tanya di gereja mana? Tidak, saya tanya Anda di gereja mana? Coba, supaya saya Anda betul orang Kristen apa enggak? Saya ini? Lutheran. Saya ragu sebenarnya. Di mana? Saya Gereja Anda di mana? Kenapa? Lutheran? Gereja apa? Protestan? Atau Kenapa Bethel? pribadi? Saya dari Tidak, GKPI. bukan pikiran pribadi, pengen tahu aja bahwa Saya Anda dari GKPI, dasarnya jangan mengatakan memperhatikan seperti saya, itu. gitu loh. Dan Anda mengatakan seperti itu. Karena prinsip iman Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena di doanya, dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Itu doa terakhir loh. Jadi kalau Anda berdoa terakhir itu tidak mengakui Yesus, berarti Anda bukan orang Kristen loh. Saya kasih tahu. Karena doa terakhir, doa penutup, kita mengatakan seperti itu. Sedangkan di Alkitab juga sudah tertulis semua Yesus mengatakan aku dan aku dan aku. Dan pemahaman yang di dalam Alkitab merujuk kepada Yesus itu adalah sebagai kreos. Bukan sebagai inti daripada teos itu sendiri. Bapak Iya, karena Anda pakai akal, Anda tidak beriman, Pak. Anda hanya pakai akal saja, Bagaimana nggak kita secara menjalani beriman. iman kita kalau tidak menggunakan akal kita? Anda pakai Bapak akal. jangan eksplisit Akal dan iman menerjemahkan harus jalan, Pak. seseorang. Pak Theodor, akal dan Tidak iman harus bisa, jalan. tidak bisa Saya mengekspresikan mengatakan, saya pemikiran tidak bisa seseorang, pisahkan. memahami dalam konsep Tritunggal. Pak, saya kan mengatakan iman dengan akal itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Itu harus bersamaan. Tapi saya lihat Bapak hanya lebih bicara kepada akal saja. Akal itu manusia itu terbatas, Pak. Nggak bisa dijangkau. Apa-apa yang mujizat yang Tuhan lakukan dalam
kehidupan kita. Kadang kita memang berpikir, Tuhan, saya berdoa, saya sudah melakukan banyak kebaikan kepada sesama saya sudah rajin perpuluhan, saya sudah ini semua, tapi kenapa Tuhan seperti begini? Jawabannya tidak. Itu kalau secara akal akan kita menyalahkan Tuhan loh. Tidak begitu caranya, Pak Theodor. Caranya berpikir cara rendah. itu membangun asumsi sendiri bernarasi. Asumsi sendiri itu jelas. Yesus Prinsip kekristenan itu. Melalui aku dan aku. Ini siapa posisi Yesus di sini? Sekarang saya tanya sama Bapak sudah mendengar belum? Apakah Yesus betul-betul diutus dari atas itu ke bumi untuk menebus manusia? Mana perintahnya Allah mengatakan seperti itu? Oke, Pak Theodor. Ini jelas sekali nih Bapak, ini beda ini saya lihat. Oke, kita berdua dulu ini, Pak Theodor ya. Jelas prinsip kekristenan ya, mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda tidak mengakui seperti itu, ya itu hak Anda. Ya kan, saya tidak bisa memaksakan. Saya tidak ada memaksakan kehendak di sini. Hanya saya ingatkan saja akal dan iman itu harus jalan bersamaan secara berhikmat. Maksud saya begitu. Pak Richard, ya kan? ini Tuhan. Oke, Bang Juma udah standby. Silakan Bang Juma tanggapin, Bang. Bang Juma udah standby. Bicara hikmat lagi. Oke. Biar Ukti lanjut. Boleh aku tunjukkan dulu. Lanjut Bunda. Oke, kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu dia di situ Tuhan ya. Ini kan 2 Lukas telah lahir. Mana ya? Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud ya. Kita lihat dulu ini Pak Richard dia selalu mengatakan Tuhan. Padahal ya ini korkondensenya berapa ya Tuhan. Lihat ya Pak, siapa? Pak Richard ya. Ini Tuhan ya. Tuhan 2962 ya Pak ya. Tuhan. Nah ini kita ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan ya. Aku pencet 2962 ya Pak Richard ya. 2962. Bismillah. Nah ini kurios Pak ya. 2962. Jadi di situ kalau semua Bible Pak, kalau ada tulisannya Tuhan, itu menuju pada kurios, bukan teos. Tapi kalau coba Anda buka ya, kalau ada situ kata Allah atau Bapak, itu tujuannya teos. Ya ini ya Pak ya, terima kasih, kurios ya. Jadi dia itu Tuhan. Oke, silakan. Silakan Bu Runda. Saya jawab dulu Ibu. Kurios dan teos memang berbeda. Kurios itu adalah Tuhan. Teos itu adalah Allah pencipta. Ya kan? Jadi saya bilang gini, kalau bicara terjemahan, ikan sudah jelas, Bu. Kalau kita bicara terjemahan bahasa Indonesia aja lah, nggak usah kita bicara ke yang hal-hal yang lain, karena itu sudah apa gunanya yang diterjemahkan sama Lembaga Alkitab Indonesia. Yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia orang ahli filsafat, ahli bahasa. Mereka sudah menggunakan kata-kata itu, ya jelas kita ikuti apa yang terjemahan. Jangan Anda selalu mengatakan, oh tulisan aslinya seperti ini, seakan-akan Anda lebih pintar daripada orang-orang yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan nggak sembarang itu mereka menerjemahkan seperti itu. Bukan saya Pak itu, bukan saya buat itu Pak. Bapak ini bagaimana sih? Lanjut Guru. Bukan saya buat loh. Bicara teksnya, teks aslinya seperti ini, seperti itu. Oke, ikuti saja apa yang jadi terjemahan, nggak usah kita bicara teks aslinya seperti apa gitu. Pak ini Richard. Kristen punya Bible Sabda. Pak Richard, saya ingin tahu dari Bapak, kemuliaan Yesus itu kemuliaan yang diberikan atau kemuliaan memang kemuliaan sebagai Tuhan atau kemuliaan makhluk yang diberikan kepada makhluk? Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada makhluk. Menurut Bapak, kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan yang dia miliki, yang berasal dari dirinya sendiri, atau pemberian Pak? Kemuliaan yang diberikan dari Tuhan. Gini Bang Suma, kita Silakan. kembali lagi ke konsep Tritunggal. Kalau Anda bertanya seperti itu, konsep Tritunggal itu Ya, kan tadi saya dengarkan hakikatnya adalah satu. Iya. Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah Anak adalah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus adalah Roh Penolong. Hakikatnya adalah satu, tapi 3 pribadi, mempunyai tanggung jawab berbeda-beda. Ya, Tapi tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Yesus dikatakan di Alkitab dipermuliakan, itu kan Bapa ke anaknya. Memang dipermuliakan, di situ ada. Artinya yang di Yohanes kemuliaan 17, di kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Itu kan yang Bapa berikan kepada anaknya. Iya, artinya sebagai Yesus pribadi, sebagai anaknya.
Artinya Itu Yesus jelas Pak di Yohanes 17. artinya Yesus menerima kemuliaan, Pak. Iya, kodratnya sebagai manusia di situ. Dia sebagai anak. Iya, kodrat sebagai manusia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, Roh Allah dalam dirinya, Pak. Loh, maksudnya Tuhan menerima kemuliaan dari Tuhan lain gitu? Ah, gitu. Itu jadinya bingung kan, Pak, karena kita hanya menggunakan akal di sini. Jadi beda-beda, akhirnya lari ke penafsiran. Enggak, bukan Ya kan, penafsiran. jadi asumsi. Bagaimana mungkin sebuah ciptaan Anda katakan Tuhan? Kok ciptaan? Yesus bukan ciptaan, Pak. Sebelum Siapa bilang Yesus Yesus ciptaan? sebelum Yesus dilahirkan, dia Yesus di mana? Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Yesus sudah ada, Pak. Bukan sebelum. Oh, Anda berarti sudah salah itu, Bang Suma. Oke, berarti Sebelum dunia ada, dia sudah ada. berarti Yesus Sebelum lebih dulu ciptaan daripada ada, Yesus sudah ada. Karena dia adalah Allah juga dalam diri Yesus. Ini begini Pak. Saya tanya dulu kepada Bapak. Gantian Pak. Gantian. Sebelum gantian. alam semesta ini tercipta, dia berasal dari mana? Iya, dia dari Allah, memang dia Allah, Oke. Pak. Berarti alam semesta ini sebelum ada dia sudah ada. Sudah ada, Pak, karena dia adalah Allah, hakikatnya Allah satu. Terus Esa. bedanya dengan Allah di dunia, ya kan, tuh bisa selamat dari dosa supaya umatnya tidak jauh dari dirinya. Allah merendahkan diri, ya. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Berarti dalam diri Yesus. berarti Allah yang maha tinggi. Berarti Allah yang maha tinggi sudah nggak ada. Tetap ada. Nah, itu yang jadi bingung, Pak. Karena hanya pertanyaan Anda di sini kan logika yang jalan. Loh, sama Anda ketika saya akan mengatakan, masuk. Pak, sama ketika saya mengatakan bahwa Paulus itu adalah Allah Bapa. Apa dasarnya Anda mengatakan Yesus Allah Bapa? Ada Paulus, nggak dalilnya? Paulus saya katakan coba silakan. iya. Dalilnya di mana? Kalau Anda mengatakan seperti itu. Apakah Anda butuh dalil untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan? Ya jelas ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Yesus tidak perlu mengatakan secara eksplisit atau secara letterlet. Tapi sama Yesus Paulus, mengatakan, Pak. ada nggak yang tersirat? Pak, ada yang tersirat. Paulus, seperti apa? Pak, Paulus juga tidak perlu menyatakan seperti Bapak yang ingin Anda katakan. Anda Ya, hanya minimal tersirat, Pak. Kalau Anda ada menolak Paulus menjadi Tuhan Anda karena Anda menggunakan akal, betul? Karena dia tidak ada yang mendukung. Kenapa giliran Atau ayat-ayat Paulus? yang tersirat. Kenapa Maksud saya yang giliran tersirat Paulus? ini, Pak. Ada, Pak, ada. Ayat. Ada. Ayat, tunjukkan. Yang tersirat. Nggak usah yang tertulis. 1 Korintus 11 nomor 1, Pak. Dia juga mengaku Kristus. Ya. Bentar. 1 Korintus 11 nomor 1. Sama ini Gurunda, dia mengaku disalibkan Bapak. bersama Yesus. Iya, betul. Jadi jangan giliran Paulus Anda pakai akal, giliran anak Maria Anda tidak pakai akal. Tunggu dulu, kita cari dulu, Pak. Nggak usah ini. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 11 nomor 1. Assalamualaikum 1 Ustaz Korintus Alif. 11 Bunda. nomor 1. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Meledak. Udah lama Bang Juma nggak bilang gitu. Meledak. Meow. Nggak jelek suaramu. Sidik sekalian nggak usah bilang meong, Sidik suaramu jelek. Bang Juma aja yang ngomong gitu. Coba Galatia bacakan, 2:19 Pak. ya. Gimana, Bang Suma? Iya. Anda lah yang bacakan. 1 Korintus Aku 11 ayat bacakan 1. Iya. Akulah di dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu gitu ya. Bukan. Kalau itu ada tertulis dalam yang Ukhti maksud itu adanya di 1 Korintus 4:15 itu. Ini Di sini satu. ayat 1, kalau tidak salah, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Oh iya. Bagaimana original teksnya coba Anda bacakan? Ya ini jelas di sini.
jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Anda Bisa Anda bisa baca original teksnya? Pak, nggak usah lah bicara original teks yang tertulis di Alkitab aja, Pak. Nggak usah. Makanya saya katakan tadi, apa gunanya kita bicara Alkitab? Anda menanyakan di Alkitab, Anda tanyakan lagi teks aslinya. Ini kan hanya penggunaan bahasa. Tunggu Pak, tunggu. Supaya Baca, kita ini tahu. jelas sekali di sini, Pak. Supaya kita tahu bahasa yang digunakan yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh Pak. Jangan yang terjemahan. Pak, ini sudah terjemah. Itu kan kalau Bapak bicara seperti itu kan diartikan nanti mengarah ke asumsi. Kita bicara ini aja yang tertulis di Alkitab. Justru ini adalah asumsi terjemahan. Anda berbicara lagi ke teks asli. Nggak bisa, sulit, Pak. Saya berbicara apa yang tertulis di Alkitab, Pak. Jangan Anda membawa bicara teks aslinya lagi. Itu kan menimbulkan penafsiran. Benar, jadinya ke penafsiran. Sedangkan yang diterjemahkan di Alkitab ya sudah jelas dari Lembaga Alkitab Indonesia. Loh, izinkan saya membaca original teksnya supaya Anda tahu. Kalau bicara original teks, Pak, itu jadi multitafsir jadinya. Jadi bukan multitafsir. Justru kitab Anda itu tafsiran. Yang benar itu original teksnya. Mana duluan original? Pak, mana duluan? Mana duluan? Teks yang Anda tafsirkan, Bang. Mana duluan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia dalam kitab saudara? Kita bicara yang sudah diterjemahkan itu aja. Saya tanya dulu Pak. Mana duluan bahasa Greek atau bahasa Indonesia dalam Bible? Ya, jelas Pak, teks aslinya ada, baru diterjemahkan ke semua bahasa Pak. Berarti yang lebih benar. Berarti dengar. Aslinya lagi. Yang lebih benar, yang lebih benar aslinya atau terjemahannya? Jelas dari asli ke terjemahan, diterjemah supaya kita yang lebih benar dan tidak diragukan. Asli jadi multitafsir jadinya nanti. Loh, yang lebih benar original teks atau terjemahan. Bagaimana ceritanya? Karena original teksnya begitu. Kago itu saya juga. Katos Kago Kristo. Jangan bicara teks asli, nggak usah bingung multitafsir jadinya. Bagaimana Anda? Kita bicara bahasa Indonesia aja. Berarti Anda ingin nipu di sini? Kok pakai nipu? Apa yang Kenapa Anda tidak mau menggunakan original teks kitab Anda? Kenapa? Kalau berbicara original teks, nanti itu arti kan akan multitafsir jadinya, akan berbeda-beda. Sekarang original teks itu menentukan, Pak. Original teks yang menentukan muatan yang sebenarnya. Kenapa Anda takut dengan kitab Anda sendiri? Bukan, kenapa harus diartikan kembali ke original teks, sedangkan ini sudah diterjemahkan oleh ahli-ahli filsafat, ahli bahasa ke dalam Alkitab. Kenapa harus pindah kembali ke original teks? Iya, karena original teksnya itu lebih dekat daripada pengajaran sumber. Emang beda. Beda. Makanya kenapa Anda takut? Kunci Anda. Kenapa Anda takut dengan original teks? Kita bicara yang di Alkitab aja, Pak. Lah kenapa? Jangan bicara original teks karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Loh, begitu. Jadi kalau Anda bicara original teks, berarti Anda mengarahkan asumsi-asumsi ada nanti. Kalau saya tanya dulu, apakah penerjemah kitab saudara adalah nabi? Bukan nabi, tapi bukan nabi. Tafsir. Kalau bukan nabi, apakah dia bisa salah? Dengarkan, kalau dia bukan nabi, bisakah dia salah? Semua bisa salah, Pak. Semua bisa salah. Apakah kalau original teksnya sekarang, kalau original teksnya menurut saudara, kalau original teks kita terjemahkan kata per kata, apakah itu akan salah? Pak, saya kasih tahu ya, setiap bahasa setiap bangsa itu berbeda-beda. Mereka berdasarkan budaya mereka masing-masing. Sekarang kata per kata dari original teksnya, Pak. Kita ambil. Saya kasih tahu begini, Bang Suma, saya kasih tahu ya. Kalau berbicara bahasa diartikan kata per kata, sebentar Bang Suma, kita gantian. Jadi begini, seperti bahasa Inggris, kalau Anda artikan kata per kata, itu sudah akan berbeda kalimatnya, Pak. Akan berbeda seperti tidak apa-apa. Anda mengatakan no, what. Nah, itu karena diartikan satu-satu. Iya kan? Terus? Nah, itu terus kalau diartikan satu-satu, no, what, tidak apa-apa.
Tidak terus begitu, Pak. Jadi terus harus bagaimana? diartikan dengan kalimat supaya kita dapat kenapa maknanya, kemudian konteksnya. Anda mengartikan kemudian satu persatu, nggak bisa begitu. Loh, Mereka punya ini peradaban kalau sendiri tidak itu bahasa. kalau tidak ada kata di sana jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut. Kalau tidak ada kata pengikut gimana, Pak? Pak, sulit. Pengikut, Pak. Saya masih katakan kita berbicara bahasa Indonesia aja, yang di Alkitab aja Bang Suma. Saya tanya, Pak. Karena Anda artikan kata pengikut, tidak bisa diartikan kata kata pengikut. Dengarkan saya, Pak. Kata pengikut di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu tidak ada dalam bahasa Yunaninya. Dari mana kata pengikut ini diambil oleh penerjemah? Dari mana, Pak? Pak, mereka tidak sembarangan mengartikan itu. Kalau mereka tidak sembarangan, dari mana mereka ngambil? Iya, saya tanya, tidak sembarangan, mereka ada Superman. Dari mana mereka ambil kata pengikut? Ya, mereka juga punya dasarnya sendiri, Pak. Apa dasarnya? Sementara original teksnya. Mereka semua berarti mereka berfilsafat. Berarti mereka berfilsafat. Berarti mereka berfilsafat. Komunikasi. Berarti mereka berfilsafat di dalam mentafsirkan original teks, gitu. Pak, semua keilmuan menyangkut Alkitabiah itu mereka orang-orang bukan orang sembarangan, Pak. Atau saudara ingin mengatakan mereka menulis Bible, atau saudara ingin mengatakan mereka menulis Bible berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal. Betul? Jelas orang berdasarkan iman dan akal tidak bisa. Ya sudah, ya sudah, berarti Anda berarti saya lihat Anda mengarahkan ke teksnya. Berarti kitab bahasa Indonesia aja apa yang diterjemahkan. Kalau Anda artikan kata per kata sudah beda makna, Pak. Berarti kitab Anda berdasarkan iman, bukan berdasarkan kebenaran, betul? Iman dan logika, Pak. Tidak bisa. Nah, kalau iman dan logika, berarti logika. Itu orang logika. Ahli itu memang secara kalau logika. Iman dan logika, berarti kita harus masuk kajian original teks. Apa yang tertulis. Bang Suma, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak usah kita berbicara ke original teks. Itu menyimpulkan nanti pendapat Anda. Apa pendapat Anda itu bisa jadi acuan? Ya, ini bukan pendapat saya, Pak. Berdasarkan ini bukan pendapat saya. Asumsi, saya mencari, saya mencari kata per kata di dalam original teksnya, katos karo Kristo di situ tidak ada kata menjadi. Dari mana kemudian? Iya. Dari mana kemudian? Kita mentok di sini. Saya tidak bisa kalau Anda kembali ke original teks karena diartikan kata per kata. Ayat artinya itu tidak bisa karena bahasa saya kasih tahu aja ya. Bahasa Ibrani, Nabi Musa ke bahasa Ibrani ke Yesus, ke masa Yesus itu sudah mengalami banyak perubahan loh, perkembangan. Bagus. Apalagi Alhamdulillah. kita Indonesia saja tahun 45 sampai sekarang sudah berbeda. Alhamdulillah. Makanya sekarang masuk terjemahan baru 2022. Alhamdulillah. Dia sudah, saudara sudah mengakui adanya perubahan-perubahan. Sementara kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan jelas dikatakan jangan kau menambahi, jangan engkau mengurangi. Saudara sudah mengatakan tertulis, Pak. Di terjemahan lembaga Alkitab tidak mengatakan jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Apa bedanya? Nah sekarang kenapa ada penambahan kata? Kenapa ada penambahan kata? Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 kenapa ada kata pengikut Kristus di situ? Pak, itu karena diartikan kata per kata, Pak. Tidak bisa diartikan kata per kata. Kita cari maknanya. Itu makanya. Kalau sudah, Pak, kalau sudah makna berarti makna manusia kan, betul? Kalau yang Anda maksud adalah makna berarti pengertian manusia, betul? Anda artikan kata per kata. Jadi tidak masuk kalimatnya kalau Anda kata per kata. Halo, tidak akan masuk. Kan tidak boleh ada penambahan, Pak. Tidak boleh penambahan, tidak boleh pengurangan. Berarti tidak boleh ditafsirkan berdasarkan akal manusia. Harus berdasarkan kemudian apa yang difirmankan pertama kali. Kalau ditambahkan, kalau ditambahkan, Pak, itu namanya kitab tafsir. Sekarang 1 Korintus 11 nomor 1 ini kitab tafsir atau firman Tuhan? Saya tanya dulu. Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak boleh ada penambahan. Ya, tidak boleh ada penambahan, tidak ada pengurangan. Saya cari mana kata pengikut di situ.
Tunjukkan di original teksnya. Anda bicara teks asli dan diartikan kata per kata, tidak masuk Pak, nggak bisa diartikan kata per kata karena setiap bangsa budaya mereka berbeda-beda Pak. Katanya firman Tuhan tidak boleh ditambah. Iya, melalui perkembangan kita saja Indonesia berkembang bahasa kita. Jadi nggak bisa lagi diartikan bahasa ini yang masalahnya sekarang, tidak ada kata baru. tidak ada kata pengikut. Kenapa ditambah kata pengikut di situ, Pak? Bang Richard mau berdebat sama Suma, mau sampai kapanpun mereka nggak akan memahami isi Alkitab. Jadi daripada berdebat terlalu panjang kali lebar kayak gitu ya, dia nggak akan bisa. Bang Suma, kita terjemahkan apa yang di Alkitab saja Pak, nggak usah bicara bahasa aslinya karena bahasa kami nggak mau tertipu Pak. Kami nggak mau tertipu. Jangan salah. Kami nggak mau tertipu. Ibrani bahasa kami tidak mau tertipu. Dengan zamannya Yesus itu kami tidak mau tertipu dengan terjemahan yang tidak sesuai dengan manuskripnya, Bapak. Anda standarnya apa sampai Anda mengatakan seperti itu? Original teksnya tidak ada kata pengikut di sana. Karena Anda mengartikan kata per kata, tidak bisa begitu. Lah, ini bahasa itu. Dengar dulu Pak, dengar saya dulu. Ketika ada wahyu dari langit kepada nabi, apakah wahyu itu boleh ditambah, dikurangi? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti original teksnya harus tetap dipertahankan, betul? Ya jelas lah. Nah, sekarang kalau original teksnya harus tetap dipertahankan, yang menjadi firman Tuhan, original teksnya atau tafsiran penerjemah? Original teks tetap Pak, tapi berbicara terjemahan, saya kasih tahu Bang Suma dengar dulu. Gantian Pak. Terjemahan kalau itu, gitu. Bahasa itu sebentar. Terjemahan itu kan menggunakan bahasa. Kita memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kan setiap negara bahasa itu kan berbeda. Dan bahasa Ibrani, bahasa asli saja pada zaman Nabi Musa, zamannya Yesus, itu sudah mengalami perubahan Pak, perkembangan. Sekarang Kalau Bapak mau kembali ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dengan bahasa Indonesia yang sekarang. Sekarang saya tanya, ketika kemudian firman Tuhan datang dalam bahasa Yunani misalnya, kemudian disandarkan dengan bahasa Inggris. Yang mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Inggris? Jelas bahasa asli, Pak. Jelas bahasa asli. Bahasa asli. Nah, itu sekarang saya ajak masuk ke bahasa aslinya, ke firman Tuhannya. Kenapa Anda lebih dominan kepada perkataan manusia? Kenapa saya lebih dominan? Saya hanya mengatakan bahasa asli itu sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang berisi orang-orang ahli bahasa. Oke, ya kan? sekarang saya tanya, terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Terjemahan apa yang disampaikan di kata yang terjemahan saya ulang Pak Richard, terjemahan manusia itu firman Tuhannya atau bukan? Terjemahan itu termasuk firman Tuhan karena diterjemahkan dari asli. Oh, berarti para penerjemah itu adalah Tuhan. Saya kasih berarti contoh. Penerjemah itu adalah Tuhan. Kok adalah Tuhan? Bukan. Tadi Anda katakan terjemahan itu firman Tuhan. Yang mana yang benar ini? Maksud saya berisi firman Tuhan, bukan firman Tuhan, berisi firman Tuhan. Kalau gitu saya ngajak teman-teman kita untuk Alkitab bukan firman Tuhan, tapi berisi buku yang berisi firman Tuhan. Saya ngajak kalian tepuk tangan, ayo. Biar rileks. Ahli tafsir itu firman Tuhan, tidak. Biar tepuk tangan dulu Pak, rileks dulu kita. Anda salah. Oke. Biarkan jadi saudara sudah mengakui bahwa terjemahan bukan firman Tuhan. Sekarang saya minta kita kembali ke firman Tuhan Anda. Anda kenapa tidak mau ke firman Tuhannya? Ya memang jelas kita kembali ke firman Tuhan. Bahasa asli kalau itu sudah melalui proses tata bahasa, maksud maknanya oleh ahli-ahli. Terus Anda mau mengajak saya kembali ke bahasa asli dengan pemahaman Anda mengartikan kata per kata. Tidak bisa. Standarnya Anda apa? Tadi dengan mulut Bapak mengakui terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan yang manusia yang mengandung firman Tuhan. Oke? Iya, yang mengandung firman Tuhan. Berarti itu adalah tafsir. Itu adalah terjemahan yang di perkataan Tuhannya yang mana?
Perkataan Tuhan itu dari teks asli diterjemahkan ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia. Nah, supaya kita terus bisa mengerti. Iya, saya tahu. Saya tahu. Iya, kan? Kenapa sekarang Anda alergi kembali ke firman Tuhan? Kenapa? Kok Bu, tidak ada alergi? Karena ini sudah diterjemahkan. Ya udah. Karena kalau begitu terjemahkan satu persatu. Kalau begitu kita kembali ke 1 Korintus 11 nomor 1 dalam original teks. Tidak, saya tanya standar. Saya tidak perlu mentafsirkan, Pak. Saya tidak perlu mentafsirkan. Saya hanya mentranslate dari bahasa asli ke bahasa yang kita gunakan Indonesia. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Pak, itu berarti Anda kembali ke sana, baru Anda mengartikan dengan bahasa Anda kata per kata. Tidak bisa seperti itu, Pak, kata per kata. Masalahnya gini, kata per kata. Gini, Pak. Dengarkan saya. Kita bicara terjemahan aja, nggak usah bicara teks asli. Terjemahan aja ini, Pak. Nggak usah. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Proses tata bahasa. Dengarkan saya dulu, Pak. Please. Dengarkan saya dulu. Wih, apa kau bilang? Dengarkan saya. Udah kata kasar dia. Turunin kalau bisa. Dengarkan saya, Pak ya. Saya bacakan original teksnya, Pak ya. Ginomai mepites katos kago Kristos. Itu, Pak. Terjemahannya sangat jelas. Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Paulus juga mengaku Kristus. Tidak bisa diartikan begitu. Jadi kalau diartikan begitu berarti Paulus itu adalah Yesus. Nah itu dia, makanya aku bilang. Makanya saya ajak tadi Anda. Kenapa? Pak. Makanya saya katakan tadi. Dengarkan Pak. Dengarkan. Yesus memang pernah mengatakan, Pak, iblislah yang menjadi bapakmu. Kan gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan di sini ada yang mengaku sebagai Kristus. Tetapi penerjemah, loh ini tadi saya katakan, jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Belum Yesus lagi di dalam Paulus adalah rasul yang menyampaikan tapi dia mengaku, Yesus. Dia mengaku saya juga Kristus. Itu saya juga Kristus. Itu bahasa. Kago Kristo. Kago Kristo. Katos kago Kristo sebagaimana saya juga Kristus. Nah, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Paulus mengatakan dirinya menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu menurut Yesus. Ternyata Bapa yang bersatu dengan Yesus itu adalah Paulus. Menurut 1 Korintus 4:15. Kenapa tidak Paulus saja yang Anda tuhankan? Oke, gini Bang Suma. Saya kasih contoh saja ya Bang Suma ya. Kalau diartikan kata per kata. Saya kasih contoh saja di Al-Quran ya. Ya, silakan. Allah berkata ya. Ayat berapa, Pak? Kami. Ayat berapa? Tidak, dengar dulu. Ada kata kami. Kami. Surat apa? Surah apa? Tidak. Ayat berapa? Dulu. Oh, nggak bisa. Allah tidak bisa. Kami. Ada nggak? Saya tanya dulu. Mengatakan kami. Ada nggak? Percaya nggak? Ada nggak kata kami? Ada. Kami itu kalau arti bahasa Indonesia itu kami, kau dan saya. Itu jamak. Tapi belum dia tentu, sendiri. Pak. Belum itu kan tentu. Bingung orang akan bingung. Tidak, bertanya, belum tentu. Kok Allah mengatakan belum tentu, kami? Pak. Dia harus belum orang tentu. tunggal. Belum tentu kami itu adalah jamak. Jadi kalau dia mengatakan kami, karena kalau di Kepri bahasa Arab, saya kasih tahu. Main-main ke Kepri, main-main ke Kepri. Situ kalau saya panggilnya kami, main-main ke Kepri, Pak. Kalau panggil saya kami, main-main ke Kepri, Pak. Main-main ke Kepri. Panggil saya itu kami, Pak. Tidak bisa. Juga mengartikan kayak begitu, tidak bisa. Sumber terjemahan itu dari mana? Sekarang begini aja. Sumber dari terjemahan itu dari mana? Sumber terjemahannya itu? Dari mana sumber terjemahannya? Sumber terjemahan dari bahasa asli, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa yang bisa kita mengerti. Kalau kita mengartikan terjemahan aslinya, mengikuti bahasanya, akan bisa membingungkan. Karena ini bahasa sudah ribuan tahun yang lalu. Anda mengartikan satu persatu. Bahwa terjemahan itu asli dan betul-betul berdasarkan teks original itu mana? Pak, saya sudah katakan, terjemahan asli dari mana? Terjemahan kita aslinya, teks aslinya dengan terjemahan, kalau orang tidak berhati-hati menerjemahkan, sama seperti Allah itu kami.
Bingung orang kan kalau Allah mengatakan Kalau orang Ambon Pak bilang saya kita loh Pak. Kalau orang Ambon bilang saya kita itu tuh dua orang. Ayo. Ya itu seperti itu. Makanya kalau Anda mengatakan mengikutikan seperti begitu kan bingung jadinya. Tidak bisa. Tidak bisa Pak, tidak bisa diartikan begitu. Kita berbicara apa yang tertulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya itulah karena kita bukan ahli bahasa. Jangan Anda menerjemahkan sendiri dari teks aslinya. Kapasitas Anda apa, keilmuan Anda apa. Siapa yang memvalidkan terjemahan itu sehingga harus diyakini dan sesuai dengan apa dari literatur, dari teks orinya mana. Pak, yang masuk, yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia itu orang-orang ahli semua, ahli tata bahasa Pak, ahli kitab, ahli komunikasi. Jadi mereka bingung. Bentar, kalau dia ahli, kenapa sering direvisi? Kenapa sering direvisi kalau dia ahli, orang-orang pintar? Saya jawab, saya dengar. Kenapa Alkitab direvisi? Sekarang yang terjemahan baru yang 2023 ini, bulan 2 ini. Ya kan? Karena bahasa mengalami pergeseran, Bu. Mengalami perubahan. Contoh kata yang mengalami perubahan apa? Kata apa? Ya ada di situ di terjemahan baru yang terjemahan baru kata sekarang apa? bandingkan dengan yang terjemahan lama. Kalau digeser ditambah apa digeser dikurang? Pak, bahasa itu mengalami perubahan. Iya, ya, bahasa apa? Kata apa? Kata apa yang sekarang yang Anda buktikan kata apa? Iya, silakan. Saya cari ya. Tunggu, sabar. Kalau Anda mau menanyakan secara eksplisit, saya cari. Iya, Anda jangan ini. Ya supaya Anda bisa dibenarkan dengan asumsi Anda. Tidak, supaya Anda jangan berasumsi. Anda yang berasumsi. Sebentar. Bukan kami yang berasumsi. Berasumsi terus dari tadi muter-muter. Dari tadi Anda berasumsi. Sendiri. Kami memberikan data. Anda pakai logika aja, tidak beriman, tidak objektif. Makanya kenapa Anda tidak menuhankan Paulus? Kenapa? Karena Anda menggunakan logika. Betul? Kenapa mentuhankan Yesus Paulus? Bagaimana caranya? Dari mana? Dengarkan. Pengikut Yesus itu cuma 12 orang. Pengikut Paulus miliaran. Lebih kuasa Paulus. Kenapa Anda tidak tuhankan? Paulus itu sudah jelas dia itu orang yang jauh dari Tuhan, ya kan, yang membunuh pengikut Yesus. Tapi akhirnya Tuhan menyadarkan dia. Ya ada, tidak pernah Yesus bertemu dengan Paulus, tidak ada ajaran Yesus tentang Paulus, nggak ada. Buka Alkitabnya, saya buka. Silakan. Saya tutup komal kalau ada Yesus pernah bertemu dengan Paulus ketika dia berdakwah kepada Bani Israel. Di mana tertulis itu? Memang pada saat itu Yesus sudah makanya mati. Berarti muncul. Berarti cerita belakangan muncul. Berarti hanya di dalam mimpi. Berarti tulisan yang muncul belakangan. Berarti muncul cuma ngaku-ngaku. Mana narasi Paulus itu, Pak? Sebentar, saya carikan. Anda bertanya satu-satu. Anda bertanya. Yang kata-kata yang tadi. Ya, silakan. Yang mengalami revisi. Iya, babi menjadi babi haram. Mungkin batu menjadi balon. Jangan berasumsi dulu. Apa jadi apa? Lalat menjadi nyamuk. Itu direvisi begitu tuh. Di Bibelnya. Tadinya lalat dirubahlah menjadi nyamuk. Sekarang sudah tidak ada lagi babi hutan, kembali lagi jadi babi. Israel menjadi Ismail. Ya. Itu ya. Babi hutan juga udah nggak ada. Ya itu betul. Menjadi najis. Babi sekarang menjadi najis. 2023 babi itu hutan, udah nggak ada babi hutan, tinggal babi. Kalau mereka orang-orang pintar ya harusnya nggak ada kesalahan. Taunya diedit lagi. Terjemahan Ibu yang diedit bukan bahasa aslinya, bukan teks originalnya. Terjemahan mengalami perubahan karena kita saja orang Indonesia tahun 45 dengan sekarang itu sudah mengalami perubahan bahasa, Bu. Iya, sudah direvisi berapa kali itu. Sekarang bahasa Indonesia yang berubah yang mana? Anda percaya nggak bahasa Indonesia itu berkembang? Iya, sekarang kasih bukti. Memang berkembang, tapi tidak bergeser, Pak. Tidak bergeser nyamuk jadi lalat. Berkembang, makanya itu yang berkembang. Dan itu bahasa itu. Kalau babi haram, berkembang menjadi babi hutan yang haram gitu. Lah iya memang faktanya Anda makan babi jadi tidak haram. Kan gitu, Pak. Ayo, sekarang jadi najis. Babi sekarang najis 2023 tuh.
yang baru. Cari Jadi najis. cari. Contohnya cari. Bukan lagi Tunggu, haram. sebentar saya cari dulu bahasa yang berubah di terjemahan baru. Bukan Gurunda. Kamu Jadi sering najis berbohong. sekarang. Tadi di dokter Andi kamu bilang nggak pakai logika. Tadi bicara sama guru pakai logika. Kamu nih. Saya simak terus tuh pembicaraan. Dari tadi Pak, ingin tadi. Tidak Bohong boleh Udah terus ya kau. Pak, sebentar. Saya cari, nggak usah berasumsi-asumsi Pak. Sekarang menyuruhkan orang ahli-ahli pintar. Ahli pintar tuh pakai akal, Pak. Pakai pikiran. Iya pakai akal tapi ya dengan iman. Bukan secara Tadi dia bilang nggak usah subjektif pakai akal, aja, katanya. ada secara logika. Ini dia pakai- Akal manusia terbatas, saya kasih tahu ya. Akal manusia Dan terbatas, bunga, tidak bisa melampaui bunga. apa yang Tuhan sampaikan. Oke, Pak. Sebatas Oke, apa Pak, kemampuan semangat. Anda berakal? Coba. Oke Pak, semangat Pak, semangat. Silakan. Itu. Iya semangat cari Pak, cari. Bohong. Mana kalau nggak punya Bible 2023 gimana mau nemunya? Belum punya itu. Beli dulu baru nemu. Kita sudah ada ya, Bang? Alhamdulillah. Ada yang menarik tadi data yang dibawa oleh saudara kita ini di dalam Yohanes 17. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Jadi Yesus itu tidak dikutuk menurut Yesus, tapi menurut Paulus Yesus itu dikutuk. Menurut Yesus, Yesus menguduskan dirinya. Yang mana yang benar? Yesus dan Yesus. Di Yohanes 17:19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Bukan mengutukkan diriku. Udah Pak, cari perkembang bahasanya. Mahal jadi mehong. Oke, sebentar ya. Nggak bisa Pak. Kalau mau cari di situ loh, saya kasih ya. Di dalam, aduh saya nggak mau kasih tahu. Satu Raja-Raja deh. Satu Raja-Raja 7 nomor 17, gitu ya. Nah, lu buka di situ baru buka TB2-nya. Perbedaannya di situ. Dari kata ganja. Ganja berubah. Itu kan menjadi- Anda dapat sendiri kan? Ya, saya Jelaskan di pintar situ. dari- Ganja itu sesuatu saya yang pintar ini dari kan? lu. Coba, itu Anda dapat. padahal Anda nanya orgi- saya, Anda sudah tahu sebenarnya. Mau uji-uji aja. Saya belum selesai ngomong ini. Berarti Langsung ada kan Bang Andi? Ntar dulu, saya selesai ngomong dulu. Persoalannya ini masih ada persoalan ini. Jadi selama bertahun-tahun, ya Kristen itu dibohongi dengan terjemahan kata ganja, kan gitu ya? Ya, coba jelaskan. Ya saya nggak mau jelaskan lah, lu dulu lah. Masa gue yang ngajarin Jelaskan lu? supaya saya mau tahu juga. yang Ganja itu tadinya kan kalau balok. diartikan sesuatu yang ini, Iya, Bang hal yang Haji. negatif. Iya, Yang tadinya balok. betul. Apa hubungannya ganja dengan balok, Pak? Ya itu. Sama itu yang lama itu yang terjemahan lama yang pohon ara, tapi di Indonesia terjemahan lain itu ada pohon pisang itu. Manang keji. Ini Pak, ganja dengan balok ini gimana ini, Pak? Bang Andi tahu itu. Coba jelaskan dulu Bang Andi. Loh, Bapak yang harus menjelaskan, Diam aja. katanya Saya pernah dengar juga itu ganja itu bahasa yang dulu. Hanya katanya diganti. katanya penerjemahan Anda itu hebat, tidak bisa diragukan. Tapi kenapa dari kata balok? disesuaikan dengan Iya, bahasa kenapa yang dari kita tidak ke bahasa yang mudah dimengerti. sejak Kalau bahasa kata-kata dulu itu kan sulit dimengerti. Pak, Dipakai bahasa yang mudah dimengerti itu maksudnya. Bapak, orang idiot paling idiot di Indonesia tidak pernah mengartikan balok menjadi ganja. Oh bukan balok itu jadi ganja, bukan Pak. Coba Bang Andi tahu itu, coba jelaskan dulu. Kok balok Lalu? jadi ganja? Bukan.
Loh. Inilah kalau cuma imani, dia tidak mau meneliti Bibelnya, cuma imani, dia tidak mau baca. Bukan imani ini logika. Ini logika ini. Malah bertanya, malah bertanya ke saudara Muslim saya, kan Bapak punya, harusnya Bapak menguasai gitu loh. Ih Bapak ini. Kok menguasai? Jangan Ini cuma kan imani, terjemahan Bapak. baru sekarang. Iya, Karena terjemahan bahasa baru yang dulu sekarang. itu anak-anak kita sekarang sudah bingung mengerti apa maksudnya itu, makanya disesuaikan dengan terjemahan yang dimengerti sekarang. Itu dulu memang memakai kata ganja, tapi sekarang diganti. Tapi Bang Andi nggak mau jelaskan apa itu, coba Bang Andi. Bukan balok ya, bukan balok. Terbalik. Saya kan bukan pendeta, ntar saya salah. Bisa aja kalau Anda sudah dapat, supaya tidak bingung-bingung kita ini menunggu. Aduh kasihan ya kalau direvisi lagi ya Allah ya Rabbi. Ini kok belum selesai ini. Ini kok Richard ini udah paham toh? Ya dia sebenarnya tahu, tapi dia cuma imani. Pura-pura nggak tahu sepertinya sih. Enggak, saya mohon maaf ini Pak Richard. Saya ini kalau berbicara dengan Pak Richard, saya kalau ilmu sosial saya yakin Pak kalah ini, saya ini dengan Pak Richard ini. Dengan argumentatifnya yang luar biasa. Ya. Tetapi kenapa kok Anda membaca kitabnya sendiri yang jelas tertulis, tapi kok asumsinya ke mana-mana gitu loh. Gimana sih itu? Pak, saya cuma meluruskan kata-kata yang Peta Lempu. Saya cuma meluruskan membaca Alkitab. Jangan Anda hanya bersandar pada logika. Kalau Anda berdasarkan logika, jadi penuh dengan asumsi. Penuh dengan asumsi. Bukan kita di sini yang ada di sini tidak pernah berasumsi. Kita membaca kontekstual. Enggak, kita membaca kontekstual. Dan kita sudah bisa memahami. Itu logika. Logika. Iya kan? Benar, logika itu kontekstual. Tapi tadi sebelum saya sholat, sebelum saya sholat maghrib kan saya sudah jelaskan Pak Richard. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan sebelum datangnya Isa, orang Kristen mengatakan kok ini manusia ini bebal banget ini. Akhirnya kan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal menurut pemahaman Kristen. Artinya apa? Dia Tuhan turunkan anaknya yang tunggal itu untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, oleh umat. Tapi fakta yang terjadi dengan pembahasan Bang Richard ini bukannya mudah dipahami, tapi mumet gitu loh. Tambah mumet gitu. Karena kenapa? Anda mempatokkan bahwa 80% harus iman, 20% itu adalah akal. Gimana sih? Pak, ini saya Anda sendiri yang mengatakan, sebentar, yang mengatakan bahwa iman dan akal itu harus sejalan. Tetapi yang fakta yang terjadi, imannya 80%, akalnya 20%, gimana gitu loh. Oke, gitu, Pak. Oke, Pak Peta. Saya kan berulang-ulang mengatakan ya, di Alkitab itu, apalagi kalau berbicara tentang konsep kekristenan, kalau hanya menggunakan akal, tidak beriman, ya sulit. Anda akan masuk ke asumsi. Saya mengatakan Anda tidak perlu mau jadi beriman jadi seorang Kristen, cukup berhikmat. Sekarang sebelum lanjut, berhikmat. Dengar dulu saya bicara, Pak. Berhikmat itu istilahnya. Gantian, Pak, gantian. Tadi kan Bapak sudah saya kasih kesempatan. Enggak, saya cuma perjelas pertanyaan saya, Pak Dijar. Tadi kan mengatakan bahwa kalau berbaca seperti itu harusnya jadi berasumsi. Nah, kira-kira di mana kami di sini berasumsi? Coba. Saya kasih contoh. Ayat mana yang kami berasumsi? Jadi gini ya, saya pernah berselisih dengan Bang Andi. Jangan usah yang lain. Sekarang yang ada di sini, sekarang kita berbicara di sini. Iya. Oke, saya angkat di sini. Saya angkat di sini. Seperti kita meyakini bahwa, sebentar ya, jangan dipotong ya. Saya gantian ya. Saya tadi kasih kesempatan Bapak bicara. Sekarang saya jawab. Bang Andi pernah mengatakan menyangkut masalah dosa Yesus, ya kan? Kita meyakini Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Bang Andi pernah mengatakan Yesus pernah mengambil keledai, ya, keledai dan tidak mengembalikannya. Itu secara kontekstual memang tertulis di situ di Alkitab. Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai,
ya kan? Bawa ke sini, kalau ada yang bertanya, katakan bahwa Tuhan membutuhkannya. Ya kan? Yesus sudah tahu bahwa ada keledai di desa itu lagi terikat. Pergilah muridnya mengambil keledai yang terikat itu. Setelah itu tidak dijelaskan, ya kan, bahwa kapan itu keledai itu dikembalikan. Tidak dijelaskan kapan keledai dikembalikan. Akhirnya menimbulkan asumsi Yesus mengambil keledainya orang. Keledai yang terikat itu berarti ada orangnya. Dan tidak dijelaskan kapan dikembalikan. Jadi muncul asumsi bahwa Yesus mencuri. Itu maksudnya, Pak. Jangan mengatakan bahwa tidak ada ayat mengatakan Yesus tidak kembalikan, akhirnya Yesus dibilang mencuri. Itu salah, itu tidak berhikmat. Jadi Anda mengasumsi sendiri, Anda subjektif, tidak objektif. Ya kan? Kalaupun tidak dijelaskan kapan dikembalikan, kenapa harus dikatakan Anda berasumsi mengatakan bahwa Yesus itu mencuri keledai? Itu maksudnya. Nggak usah lompat kemana-mana. Sekarang yang saya pertanyakan tadi, Pak, apa kira-kira ayat yang diangkat teman-teman di sini sama Gurunda Suma yang mengatakan kami berasumsi? Saya tadi sudah mengambilkan referensi bahwa itu kontekstual, itu jelas sekali. Yohanes 17 ayat 3. Ada kata-kata penting di situ, Pak, ada beberapa. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Ya, berarti kan jalan keselamatan ini kan. Kemudian hidup yang kekal itu adalah mengenal. Berarti kita harus mengenal. Siapa yang harus dikenal? Adalah engkau satu-satunya. Ini dicatat baik-baik. Engkau satu-satunya ini kata eksplisit sekali nih. Ini tidak satu-satunya Allah yang benar. Dipertegas lagi, ada kata benar lagi di belakangnya. Berarti tidak ada yang benar kecuali Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar suaranya. Itu yang maksudnya. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu berarti sudah eksplisit sekali. Kami tidak menafsir. Itu berdasarkan. Sekarang jawab sebentar, Pak. Pak Richard satu-satunya yang berada di Zoom ini. Ada duanya nggak? Tidak ada, satu-satunya ya satu. Berarti kan saya tidak berasumsi. Ya kan gitu. Ya benar, ya. Saya akui itu. Benar, oke. Nah sekarang, ya oke silakan. Oke, saya jawab. Anda mengatakan satu-satunya, ya jelas satu, tidak ada duanya. Itu bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, biar anak SD juga paham itu. Anda mengambil dari Yohanes 17 ayat 3, iya kan? Pak, ayat Alkitab tidak bisa berdiri sendiri. Harus tahu juga ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itulah, mohon maaf Pak, ya kan? Pak Richard, saya potong. Saya harus potong ini, saya harus potong. Beda makna. Kalau Anda mengambil satu ayat saja. Nah, sekarang begini, Anda tadi menganggap kalau tidak salah dengar itu kita bahas. Aku dan Bapak adalah satu, apanya satu? Kalau Anda mengartikan enggak, saya tanya Anda nih. Aku dan Bapak adalah satu. Apa coba? Kalau diartikan secara logika, secara enggak, saya tanya Anda ini. Ya kan? Maksudnya Allah dan Bapa satu, ya adalah satu. Satu apanya satu? Satu fisiknya, satu kesatuannya. Bukan satu kesatuan, satu roh, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya. Mengatakan satu roh, Anda kan mengatakan satu roh. Sekarang saya mau tanya, di ayat mana? Karena kan mengatakan tidak berdiri sendiri. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayat kepada kami semua di sini yang mengatakan bahwa ayat itu ada relevansinya dengan ayat yang lain yang mengatakan bahwa sebentar jangan dipukul. Yang menandakan bahwa aku dan Bapak adalah satu, itu menunjuk bahwa dia satu roh. Di mana ayatnya? Oke, begini. Saya di ayat 17, Yohanes 17 ayat 3. Itu sudah lompat nih karena ini dulu. Kenapa mau lompat? Saya mau jelaskan. Karena Anda tadi membawa itu, kenapa pindah lagi ke situ? Iya kan? Kan Bapak mengaduk di ayat 3 saja. Inilah hidup. Tapi ada ayat yang sebelumnya mengatakan, ya kan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Memberikan kepadanya kuasa segala yang hidup. Siapa yang dimaksud? Yesus. Iya betul. Kuasa segala yang hidup. Iya betul. Kan? Tidak salah itu. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Tuh, memberikan itu hidup yang kekal. Ada nggak Nabi? Betul. Ada nggak Nabi bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Coba Muhammad bisa nggak beri hidup yang kekal? Tidak. Nggak ada firman Yesus. Tidak ada. Nggak ada firman Yesus. Emang ada firman Yesus?
Mana firman bergeser topik Yesus ini kok memberikan bergeser hidup topik yang sih. kekal Iya, lu bergeser kepadanya. topik. Coba Pak, tunjukkan dulu ke memberikan Bung hidup yang Nathan kekal mana kepadanya, datanya ini data. kan? Jangan Data Dengar data. dulu, ini ayat keduanya ini. Udah Ayat keduanya. data dulu data. Baru silakan. masuk ayat ketiganya. Ya kan? Kembali aja. Inilah hidup yang kekal. Pak, sebentar, kita Kembali gantian, aja ke Pak. topik tadi. Bagaimana Anda? Ini Bapak nggak ada usah. firman Ini Yesus, sudah udah nggak Bapak ada. pindah Nggak ada lagi. firman Ini Tuhan. belum selesai. Pak Richard Bapak begini, diajak kan diskusi. Ini kan Pak Richard tadi gantian, begini, Pak. Saya bicara belum kan selesai. Anda koreksi. Kembali Selesaikan Richard dulu, begini. baru Anda koreksi itu kita berdiskusi. Stop dulu Pak. ya. Saya balikin ke topik dulu topinya Bang Jumai kemana-mana. Ntar ya. Ada topinya baju Pak ya? Ada tadi. Sorry kalau begitu. Mohon maaf ini. Ya udah sebentar ya. Bentar, Ini Pak tadi Richard, sudah ya. izin. Saya kebetulan ada kegiatan yang lain. Aduh, saya tidak Mungkin suka nggak bisa bicara menanggapi Bapak. Kalau Bapak mau, yuk berhikmat kita dengan cara yang lain. Kita pindah ke sana, ke seberang. Kita cari ya kebenaran yang sebenar-benarnya. Daripada Bapak muter-muter ya. Kok muter-muter? Saya meluruskan Bapak Kristen tapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di doanya Bapak apa? Di doa Protestan Begitu itu kan ya. atas nama Kebetulan saya Bapa, ada Putra dan Roh pekerjaan. Kudus. Saya nggak Itu mau jelas mengatakan. Doanya saya apa Bapak berubah di situ jadi kalau setiap kali namanya Bapak berdoa? Orang begitu lurusin aja Salah Bapak, pola pikir Anda. Bapak. Jangan bawa asumsi sendiri. Oke Suruh Pak. Pak Oke, asumsi. salam. Anda yang pakai logika, tidak beriman. Beriman, nggak usah beriman lah. Berhikmat aja lah maksud saya. Objektif aja. Oke Pak, gini. Saya ini sudah dari tadi nih kita. Ntar Nanti dulu, saya Pak. sambung Ntar lagi. Saya belum selesaikan kelar dulu. nih. Saya belum mandi Pak. Ntar dulu Bu. Ya begini ya. Kita kembalikan ke topik. Jadi sudah memang kita akui bahwa banyak sekali perubahan terjemahan dalam revisi itu. Aduh, siapa lagi? Setiap gua ngomong kenapa sih selalu berisik ya? Ya heran saya. Jangan dinaikin lah, ya. Saya ini kembaliin ke topik loh. Berdasarkan tadi topiknya Bang Juma sama Pak King sampai dia nyari pusing, gue kasihan dia mencari. Ya, di sana itu perbedaannya sangat signifikan. Selama ini Anda telah pembodohan LAI bertahun-tahun dari 1974 sampai 2023 di satu Raja-Raja 717 itu. Di sana itu ada kata ganja. Gitu ya. Di zaman modern ini diganti menjadi kata balok. Kata ganja kalau di Yunani kan itu artinya kanabis gitu ya. Kalau bahasa Ibrunya kalau nggak salah ganes besem. Kalau balok itu apistilon. Kalau nggak tahu Ibraninya lupa saya ya, itu balok gitu. Artinya ini ada pergeseran makna Saya yang mandi dulu ya. Selesai ini saya mandi ya. Oke Iya. lah. Di mana Ntar dulu, tadi? Pak. Satu raja-raja berapa Pak? nomor 717. Nomor 717. Satu raja-raja 717. Iya, ini sangat perbedaan kata ganja diganti menjadi balok. Ya, Jauh oke, sekali sebentar. maknanya begitu loh. Kalau hari ini benar balok berarti bertahun-tahun LAI salah. Sebentar Kenapa? Pak. Satu raja-raja 7 ayat 17. Iya. 7 ayat 17. Kita baca dulu Pak. Supaya jangan saling asumsi. Aduh. Ganja. Nah, di sini ayat 17 ya. Saya bacakan. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin. Semacam untaian rantai, 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Diganti dengan balok. Nah, terus? Kalau diganti dengan balok jelas masuk. Berarti selama ini kalau Anda anggap terjemahan itu adalah bagian kitab suci, selama ini bertahun-tahun Anda itu salah. Ya jelas itu salah karena ini kan Berarti, pembaruan bahasa. Dulu, Bang. Pada zaman dulu mungkin dengerin ganja dulu, itu ya itu saya yang belum maksudnya balok. selesai. Oke. Artinya berisik bertahun-tahun saudara kita Kristen ini gitu ya, imannya salah. Karena Kok dia hanya imannya salah? Bentar dulu, Bang. Saya selesaiin dulu. Ya silakan. Habis ya. ini baru Anda gitu loh. Oke. Dari tadi loh saya nggak pernah dikasih waktu ngomong, kenapa sih? Oke, silakan. Sampaikan dulu silakan, satu Pak. kesimpulan baru Anda yang ngomong gitu loh. Jadi sejak Indonesia merdeka gitu ya, berapa
tahun ya oke lah, anggaplah 1954 LAI resmi gitu ya, pakai kata ganja. Ternyata 23 TB2 itu diganti menjadi kata balok begitu. Artinya selama ini kalau Anda menganggap terjemahan itu adalah kitab suci, ya selama ini iman Anda bertahun-tahun keliru. Baru direvisi hari ini, itulah celakanya menurut Bang Juma kalau hanya berdasarkan terjemahan. Karena memang kita lihat ya, Bible yang Anda pegang itu original teksnya nggak ada sebagai penuntun. Tidak ada koreksinya Anda ke sana begitu. Ya, paham ya? Mudah-mudahan hari ini Pak King paham bahwa terjemahan itu bukan kitab suci. Menurut Bang Juma, kritislah, pakailah akalnya, jangan imani buta. Pakai akalnya, apa benar terjemahan ini sesuai original teksnya. Kalau Bapak nggak ngerti, sudah masuk poinnya Pak. Kalau Pak King nggak ngerti, bisa kok Anda belajar sama scholar-scholar Muslim yang ngerti bahasa itu. Silakan Pak King. Oke, sudah masuk poinnya. Oke, di sini kan yang dikatakan di ayat 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 7 ayat 17 ya. Itu saya ulang ya, saya baca ya supaya tidak salah tafsir. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala untuk ganja yang satu jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya lah juga buah-buah delima 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu. Oke, bla bla bla. Kenapa sekarang diganti dengan balok? Ya kan, mungkin kita ya ini pada tahun 74 itu tidak Aduh capek deh. Ya, jadi gitu Bang Andi. Makanya itu kata ganja itu mungkin pada saat itu bahasa itu ya dikatakan sama seperti balok. Ya kan kata ganja, bukan ganja arti ganja yang kita yang orang makan ganja, ganja bukan begitu. Nggak bisa, ganja ya ganja, nggak bisa. Iya. Diganti dengan balok. Kenapa? Mengarah ke hal-hal yang mudah dimengerti. Karena orang kalau baca ganja pada saat itu, pada saat sekarang orang bingung. Kok ada ganja? Ganja itu kan sinonimnya sesuatu hal yang dilarang, sesuatu hal yang seperti ini. Bukan ganja kalau pengertian orang dulu mungkin ganja itu sesuatu yang masuk dengan kalimat ini. Makanya diganti dengan balok supaya bisa dimengerti. Ini contohnya Bang Andi sebenarnya. Stop ya. Supaya orang lebih paham. Stop dulu Pak. Ya kan? Oke. Menurut Anda? Jadi terjemahan itu mengarah hal-hal yang supaya orang bisa mengerti. Bukan dulu, pertanyaan. Oke Bos. Menurut Anda yang benar ganja atau balok? Ya kalau diikuti yang sekarang ya pasti balok. Berarti ganja. Kaidah sekarang. Yang kemarin itu salah. Iya. Artinya iman Anda kemarin yang tidak mempunyai 2023 imannya masih salah. Bukan dong. Diartikan salah atau tidak. Begini. Saya kembali Bang Andi. Bukan salah tidaknya. Kata yang tidak tepat. Bang Andi. Yang dengar saya katakan. Kata yang tidak tepat di kalimat itu. Bukan benar dan salahnya ini. Kata yang tidak tepat. Orang jadi bingung kok ada ganja di situ. Oke Bang Andi. Itu. Oke, Bos. Barangkali sebentar Pak. Antara ganja dengan lanjut. Antara ganja dengan balok, baikan bumi dan langit pengertiannya. Bang Andi, sebentar. Saya mandi dulu. Saya belum mandi dari tadi nih layani kalian. Tapi jangan mandi balok-balok ya, istirahat. Jangan mandi balok ya. Iya, oke, siap. Oke, makasih saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikum. Baru satu loh data saya kasih. Ini saya kritis loh, ini perbedaan banyak banget ini saya pegang ini kunciannya nih kalau ada yang ngeyel nih. Banyak banget perbedaannya. Kata singa juga tuh diganti. Banyak. Jadi kalau itu lalat jadi nyamuk gimana kira-kira? Nah, itulah menurut Bang Juma celakanya adalah kalau tidak mengerti originalnya. Betul. Inilah celakanya kalau tidak mengerti original teks di bagian-bagian yang krusial. Oke lah, saya juga nggak mengerti semua ya di Al-Quran, tapi yang krusial itu, terutama dengan konsep ketuhanan itu ya harus kita paham, belajar kita di situ.
Nah teman-teman, Kristen ini yang krusial itu nggak mau dia paham. Seperti Yohanes 1, krusial banget itu. Sering dipakai tapi artinya nggak ngerti. Gitu loh, salah arti juga tuh LAI di sana. Di Kejadian 1 juga, LAI juga salah arti tuh di situ gitu. Yang krusial aja, yang substansi banget begitu. Itulah celakanya kalau terjemahan jalan sendiri, original teksnya nggak ada jalan, dia nggak ikut bersama sebagai mengikat begitu. Itu sih kira-kira. Terima kasih. Benar. Karena Bang Andi singgung itu Yohanes 1 itu kan itulah. Kita kan sepakat itu kalau kata firman itu kan perkataan ya. Benar Bang Andi ya? Logos di sana sebenarnya. Iya kan? Perkataan kan apa yang mau dikatakan? Kan belum keluar apa yang mau dikatakan. Sama dengan saya katakan bahwa Bang Andi berkata. Ya kan sampai di situ kan bingung kita. Apa yang mau dikatakan Bang Andi? Nah, ya inilah saya bilang ya itu teosnya. Teosnya itu salah banget kalau diterjemahkan menjadi Allah, mestinya menjadi Tuhan aja. Gitu. Theos itu nggak ada urusannya diganti menjadi Allah di sana. Yunani dicampur bahasa Arab kok, gimana sih? Kenapa nggak Tuhan aja kalau mau di Indonesiain toh? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, bukan terjemahan ke bahasa Arab. Beda dengan Alkitabul Muqaddas 867, jelas di sana itu orang Arab Kristen ngerti. Karena Allah itu adalah nama sembahan, nama ismu. Sampai di Indonesia ya ada huruf besar. Bang Juma lanjut deh Bang Juma, ini urusan Anda nih. Ya silakan. Bang Handi, kalaupun misalnya mereka menggunakan Septuaginta yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi, lalu kemudian dari bahasa ke bahasa, yang kemudian kalau mereka pun mengartikan Theos itu adalah Elohim dalam arti kata pencipta langit dan bumi, yang adalah El Shaddai ya, atau Yod-He-Vav-He, kemudian mereka maknai satu-satunya Tuhan yang hakikat ini, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu pun tidak salah Bang Handi. Yang masalah sekarang ketika kurios ilah-ilah diterjemahkan menjadi Allah. Huruf kecil semua, huruf kecil semua lagi. Terus kemudian Yesus disebut anak Allah, itu yang salah. Tapi kalau mereka menempatkan pada posisi yang sebenarnya ya tidak masalah, karena memang cuma satu Tuhan, yaitu Allah, kan gitu. Seperti di Kejadian 1 ya boleh lah, is okay. Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan, nggak apa-apa. Berarti Elohim yang dimaksud di situ adalah Allah. Itu benar itu. Benar. Tafsiran Razaknya itu tidak keliru. Seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah ini ketika Paulus mengajarkan Yesus itu terkutuk, sementara Yesus mengajarkan diriku kudus. Itu bahaya ini. Yang mana yang benar, ganja atau tiang? Nah, ini balok. Kalau di terjemahan ini Bang Andi, terjemahan dari ya itu dia. Hanya pilar itu apa? Menurut kita pilar itu apa? Semacam apa ya, pilar-pilar gitu. Ha'amudin. Itu kan tempat mengikat ya. Jadi het, ain, mim, yod, dalet, yod dan mim. Itu kan anu ya Guruda ya. Itu tempat mengikat ya, karena tadi saya dengar itu ada apa ya, kayak seperti tali apa? Jala gitu ya. Berarti kan dia itu tempat mengikat itu sebenarnya kan. Tapi kalau di dalam original teksnya itu ma'ase itu artinya jaringan Bang. Jaring-jaring atau jaringan. Jaring sebenarnya. Sibakim itu jaring, iya. Jaring. Ya itu makanya saya bilang itu kan jaringan tidak mungkin, kalau jaring itu kan kalau tidak ada yang tahan itu kan nggak mungkin bisa terbentang gitu kan. Ya makanya kalau semuanya tadi mau katakan balok juga nggak cocok itu. Ya pas memang tiang. Ini saya bacain ya antara perbedaannya ya. Kalau TB 1974 loh. Itu di sana itu ganja. Kalau di AYT itu di sana jaring-jaring. Kalau di TL itu ikatan rantai begitu. Tapi yang jadi masalah Bang Handi, di original teksnya itu, di situ ada kata gedilim. Gedilim itu artinya
semacam apa dia? Bukan. Gedilim itu kayak karangan bunga. Nyambung enggak dengan terjemahan baru sekarang? Enggak, jauh banget ke Balok, enggak tahu tuh Anwar Cendana dari mana ngambilnya. Waduh. Pot kali ya. Karangan bunga, kalau dia di terjemahan 1985 di BIS itu diartikan buah delima dari perunggu. Memang bunga, memang itu bunga bakung setinggi. Oh, jangan-jangan yang seperti kita yang gantung-gantung biasa depan rumah itu. Yang pot-pot itu yang ada gantungan-gantungannya gitu loh. Kayak ganti pot bagus. Ya itu dia makanya. Yang bisa bahasa Ibrani siapa? Coba. Nah, Itu sekarang yang Gedilim itu kayak mana ceritanya, ada karangan bunga di situ? Sekarang pertanyaan saya, Gurunda, yang menjadi pertanyaan saya, apa kaitannya dengan Allah mewahyukan hal-hal seperti itu gitu? Kira-kira apa relevansinya dengan keimanan atau ritual keimanan seseorang? Dengan data yang di ini, mungkin bisa kita lihat dari satu perikop, Bang. Apa yang diterangkan satu perikop situ, coba. Karena kalau tadi mengatakan bahwa itu semacam kayak karangan bunga, ya rata-rata kalau ada orang meninggal kan dibawakan karangan bunga, itu aja kalau saya sih kalau mau dilarikan ke cara ritual. Tapi kalau masalah menyangkut keyakinan kan, apalagi dulu waktu itu kan belum ada yang namanya seperti itu. Iya kan? Bang, jangankan itu Bang, usia 3 nomor 1 ada kue kismis loh. Sakit kepala aku saya kalau lihat ini barang. Itu ada kue kismis. Setelah dibuka tuh. Serius Bang. Banyak masih live kah di YouTube? Masih. Kalau bisa dihentikan aja dulu karena Iya, baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari sore menjelang maghrib hingga sekarang masuk waktu Isya. Anda luar biasa mendampingi kami di sini, menjadi penikmat daripada dialog diskusi kita, ya, diskusi yang begitu luar biasa, di mana narasumbernya juga biasa di luar. Karena memberikan satu narasi yang menurut saya itu tidak relevan, dan ketika kemudian didudukan perkara sebenarnya gini, iman itu hanya ada di Islam. Itu dulu sebagai penutup dari saya. Itu yang harus ditanamkan dalam benak saudara-saudara muslim sedunia. Iman itu hanya ada di Islam. Yang ada pada mereka itu hanya percaya. Jadi ketika ada sosok yang mereka kemudian yakini, itu bukan mereka imani, tapi mereka percayai. Karena iman dan percaya itu berbeda. Nanti ada sesi kita bahas apa sih iman itu dan apa itu beriman. Nah, supaya kita bisa membedakan antara Islam dan agama lain. Di agama lain itu tidak ada beriman, yang ada percaya. Atau mereka hanya meyakini. Iman itu adalah satu bahasa yang sangat luar biasa di Islam, yang butuh kajian yang sangat luar biasa. Dan ketika orang yang punya kemudian keilmuan untuk mengkaji itu, kita akan sampai pada posisi di mana wawasan kita itu akan terbuka. Oh, jadi selama ini hai orang-orang yang beriman itu ada muatan tersendirinya. Bukan berarti kalau dikatakan hai orang-orang beriman dan dia di sebelah juga mengatakan kami ini adalah orang beriman, maka posisinya itu sama, ternyata berbeda. Nah, nanti mungkin kita akan menghadirkan ulama atau ustadz yang bisa menjelaskan itu lebih baik. Itulah pada sesi kali ini. Sementara ini kita tutup dulu teman-teman. Habis ini kita akan lanjut lagi dengan tema yang lebih menggairahkan kembali. Di sini sudah ada narasumber. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gayung bersambut ini buat datang imam.